Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sana dan Waalaikumsalam rantau. warahmatullahi Saya wabarakatuh. berada di pelosok dunia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat dan tentu saja bersemangat dalam berbagai aktivitasnya. Selamat sore menjelang malam waktu Saudi Arabia ataupun selamat 24 jam ya kalau kata Bu Ani tadi. Iya, kembali Radio Gebuminang hadir ke ruang dengar Dusana Ranah dan Rantau, dan seperti biasa kami selalu mensupport program-program dari 3M Mandai Minang Mancanegara. Dan kali ini kita akan sama-sama berbagi pandangan, berbagi ini ya pendapat ataupun motivasi seperti itu di sebuah diskusi berkaitan dengan potensi jaringan Mandai Minang Mancanegara sebagai bagian diaspora Indonesia bagi pembangunan nasional. Ya, jika kita berbicara mengenai wanita, wanita itu tidak hanya sebatas sebagai seorang pribadi wanita, tetapi juga bisa jadi seorang ibu, sebagai istri, ya kan ya. Namun peranannya tidak hanya sebatas di rumah saja. Bahkan tanpa kita sadari, setuju atau tidak setuju, wanita juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Baik ketika ia berada di negaranya ataupun ketika dia berada di perantauan. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita, terutama dalam komunitas Mandai Minang Mancanegara ini? Potensi-potensi apa saja yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk negara Indonesia atau juga khususnya ranah di Sumatera Barat. Dan di hari ke-9 bulan Juni 2004 yang bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1445 Hijriah ini, kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang tentu saja pasti akan memberikan banyak insight ya. Dan diantaranya adalah Bapak Denny Abdi, SIMSI yang merupakan pembina 3M, dan beliau saat ini masih diamanahi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Vietnam. Dan juga nanti akan ada Profesor Dr. Siti Salma yang merupakan penasehat 3M, dan juga pastinya akan hadir ketua dari Mandai Minang Mancanegara, Mandai Ben Mekoski dari Amerika sana, dan pembicara utama kita dan salam hormat kami. Mudah-mudahan banyak sekalian ya motivasi-motivasi yang mencetuskan ide-ide cemerlang nantinya. Yakni Ibu Ani Nigeriawati, MSI. Beliau merupakan Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari Jakarta. Dan selamat datang bagi para peserta yang dari berbagai daerah dan juga belahan dunia sana yang sudah bergabung di studio virtual kita. Dan tentu saja Dusana Ranah dan Rantau, bagi Dusana yang ingin bergabung bisa langsung ke YouTube channelnya Radio Kebuminang dan tinggalkan komen Anda, pandangan Anda, atau kita berbagi pendapat ya, bagaimana sih potensi wanita itu. Alhamdulillah sudah hadir di studio virtualnya 3M, moderator kita Mandesri Setiawati. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mandesri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandenela, Iya, sehat kabar baik ya. walafiat. Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah. alamin. Baik, Mandeh, ini saya rasa sudah banyak yang menantikan ya diskusi kita kali ini bagaimana kita melakukan pemberdayaan ya wanita khususnya para Mandeh Minang ini ya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia maupun di mancanegara. Silakan Mandeh Sri untuk memandu diskusi kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandemela. Saya ambil alih ya, Mandemela ya. Baik, eh, kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli wa ahli amri wahlul uqatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat, yang pertama-tama ini luar biasa sekali, ini idenya juga luar biasa. Ini sudah lama kami menantikan juga ini, inspirasi juga dari disambut baik oleh eh, pembina kita Pak Denny Abdi yang sungguh luar biasa sekali perhatiannya terhadap
kita bersama Mande Minang Mancanegara secara khusus dan secara umum juga kepada eh, kaum Mande, kaum perempuan Minang ya, secara umumnya dimanapun berada. Nah, kemudian juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Di sini ada narasumber kita, Ibu Ani Nigeriawati. Ibu selamat datang dan bergabung dengan kita semua di sini. Terima kasih atas waktunya hari ini bersama-sama. Kemudian yang tak lupa yang luar biasa juga kami aturkan hormat kepada penasihat kita Mande Profesor Dr. Siti Salma, dan kemudian juga ini yang satu Mande ini yang cukup lasak bagi kami ya, yang selalu mengusik-ngusik kami selalu, yang kalau udah diam pasti akan selalu dibangunkan. Dan tak lupa adalah eh, Mande Ben. Kita kenal dengan nama Mande Ben. Beliau atau Nurbaini Mekpaski. Terima kasih atas amanahnya hari ini diberikan kepada saya. Ini cukup luar biasa ini memandu apa mande-mande yang sebenarnya sudah lama ini Pak Denny ini ketika ada salah satu narasumber yang betul-betul mudah-mudahan kami mendapat ketetapan hati ini karena sudah berbagai macam proses yang kami lalui. Baik, sebelum untuk lebih lanjut kita ucapkan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia-Nya yang masih memberi kita nikmat iman, Islam, dan ikhlas dan ihsan kita bergabung dalam kegiatan kita pada hari kegiatan Mandi Minang Mancanegara waktu Indonesia waktu malam ya jam 8. Dan salawat salam kita tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari dunia yang penuh kemusyrikan untuk kejaman menuju dunia yang penuh cahaya Islam. Insya Allah akan mencerahkan kita dalam kehidupan dan dapat syafaat beliau insya Allah di hari akhir. Baik, Bapak-bapak, jadi tidak hanya mandi-mandi di sini, juga ada Bapak-bapak. Terima kasih nih radio yang selalu mensupport kita ya untuk mempublish aktivitas dari Mandi Minang Mancanegara pada hari ini. Dan temanya juga luar biasa ini, potensi jaringan. Potensi jaringan Mandi Minang Mancanegara sebagai bagian diaspora Indonesia bagi pembangunan nasional. Nah, sebagaimana yang kita memulai di dalam pengajian majelis, nanti ini langsung aja nih Mandeben yang akan membuka majelis, tapi saya tadi sudah disampaikan oleh Mandenela susunan acara kita. Kita tidak begitu ribet banyak, tapi pada inti substansinya lebih banyak diskusi. Yang pertama kita minta kepada Mandeben sebagai memberi kata sambutan sekaligus membuka doa majelis. Kemudian kita minta kepada yang kedua selanjutnya oleh penasihat Mande Siti Salma, dan kemudian juga selanjutnya lagi Bapak Denny sebagai pembina memberikan juga pandangan-pandangan Bapak Denny secara khusus terhadap perkembangan organisasi atau komunitas kita ini atau komunitas-komunitas perempuan di Indonesia secara khusus yang ada di luar negeri dan juga menjadi inspirasi bagi kita komunitas perempuan yang ada di daerah asal atau di daerah Minangkabau atau Indonesia. Dan yang paling pokok sekali yang kami nantikan juga adalah pandangan dari narasumber kita, Ibu Ani Nigriawati. Salam kenal Ibu, selamat datang. Kemudian selanjutnya juga akan ada diskusi kita, tanya jawab, dan nanti akan ditutup dengan doa penutup oleh Mandeben atau Mandetati. Baik, Bapak Ibu, sebagai apa kita sesuaikan dengan susunan acara, saya berikan membuka awal diskusi kita atau kegiatan kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mandeben sebagai Ketua Mandi Minang Mancanegara sekaligus untuk membuka doa majelis. Terima kasih, silakan Mandeben. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Jadi bagaimana ya seseorang itu kalau sudah diberi hudan petunjuk oleh Allah, tak seorang pun juga yang akan bisa eh, menghalanginya. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah tidak menunjuki seseorang, tak seorang pun juga yang bisa menunjukinya. Syukur Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di sini atas kebersamaan kita di sini. Eh, Tanpa reda Allah tentu kita tidak akan bersama tentunya. Ya, terima kasih banyak dengan apresiasi yang sangat tinggi atas kehadiran kita semua ini istimewa. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Ani Nigerawati MSI. Lalu yang tak asing lagi, seperti kata Ibu Moderator tadi, Bapak Pembina 3M, Bapak Duta Besar Denny Abdi SE MSI. Berikutnya penasihat kita, Ibu Profesor Dr. Siti Salma, lalu moderator kita, Dr. Setiawati MA. Ini last but not least, para hadirin semua, terima kasih banyak atas kehadiran kita semua di sini, baik yang hadir pada Zoom ini ataupun dimanapun, sepertinya di radio Gebu Minang yang sponsor kita selalu mendampingi kita di setiap acara. Terima kasih banyak para sponsor yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi bisa dilihat pada flyer gitu. Para hadirin dan hadirat yang mulia, maksud pertemuan kita ini adalah untuk mendapatkan input-input pandangan-pandangan, pilihan-pilihan yang tepat dalam memformalitaskan ya Perhimpunan Mandeh Minang Mancanegara ini, atau disingkat dengan TIGO-M, MMM, jadi TIGO-M. Untuk berikutnya ini sekilas tentang TIGO-M, terutama nih pada Ibu Ani ya, yang belum tahu tentang 3M. 3M adalah sebuah organisasi sosial dengan anggota-anggotanya lintas generasi, lintas negara, yang terdiri dari mande-mande atau bundu kanduang atau ibu-ibu Minang yang berdomisili di mancanegara, tapi anggota-anggota istimewanya justru itu adalah ibu-ibu Minang, mandeh-mandeh Minang yang berdomisili di ranah Minang, juga di beberapa daerah di Indonesia. 3M berdiri pada 31 Januari 2023 yang sebelumnya ini bernama Bundo Kanduang Mancanegara atau BKM, yang berdiri sewaktu masa pandemik COVID-19. Petaka membawa ceria. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini kita yang 1 tahun itu berganti nama saja. Misi 3M sama juga dengan misi BKM dulu. Yang pertama-tama wadah silaturahmi masyarakat Minang dimanapun berada di mancanegara dan di tanah air. Kemudian kita juga punya misi melestarikan adat dan budaya Minang dalam masyarakat perantau Minang, baik di mancanegara maupun di tanah air, meskipun juga di ranah Minang, yang dikukuhkan dengan adat Basandi Syarah Basandi Kitabullah ABS SBK. Kemudian misi 3M ini tidak hanya sampai di sana, yang istimewanya juga lagi, kita itu berusaha berbakti pada ranah Minang, khususnya Indonesia pada umumnya, seperti juga tema yang akan diberikan oleh narasumber kita nanti. Para hadirin dan hadirat yang terhormat, meskipun 3M berumur sangat muda, tapi kegiatannya itu telah sangat banyak dan sangat bermanfaat bagi ranah Minang dan rantau. 3M berkolaborasi dengan instansi-instansi di tanah air,
dengan pemerintahan Sumatera Barat, universitas-universitas, sekolah-sekolah, dan lain-lain. Jadi demi tidak terbatasnya gerak langkah dari 3M, kami merasa sangat perlu untuk memformalitaskan 3M sebagai sebuah organisasi yang terbatas. Jadi kita bukan ilegal ya, hanya belum terdaftar. Dalam formalitas ini, sejak berdirinya 3M, kami itu telah berusaha, mulai dengan mempelajari bentuk-bentuk format organisasi yang cocok untuk 3M, juga telah meminta pandangan-pandangan dari 4 orang notaris Indonesia. Semua pandangan-pandangan beliau itu bagus, hanya saja untuk urusan birokrasi sebagai organisasi mancanegara itu sedikit complicated. Kami belum menemukan mana yang serasi begitu. Ya, sepertinya ini ya merupakan suatu hal baru, mungkin tidak juga, ya, suatu dilema, tidak juga, tapi nanti kita pertanyakan kepada ibu kita, Ani Negriawati. Lalu, nggak ada akal, sampailah kita mengadu kepada Bapak pembina kita, Bapak Duta Besar Denny Abdi, yang selalu mendampingi 3M tanpa pandang. Meski dalam kesibukan beliau yang bagaimanapun, dan tugas-tugas beliau yang sebagai sosok seorang duta besar, jelas ya complicated banyak, tapi beliau selalu memberikan waktu untuk kami. Singkatnya, opsi dari Pak Denny yaitu 3M ini adalah tepat didaftarkan di bawah Kemlu, Kementerian Luar Negeri, yang mana 3M adalah sebagai bahagian dari diaspora Indonesia. Jadi 3M tepat berlindung di bawah Kemlu. Begitu singkatnya. Maka karena inilah kami mengadakan pertemuan dengan Ibu Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Barangkali ya, untuk tidak memperpanjang waktu, lebih baik kita mendengarkan paparan beliau lebih banyak nanti, yaitu dengan judul Potensi Mandeh Minang Mancanegara sebagai Diaspora Indonesia bagi Pembangunan Nasional. Yang mana nanti ya tidak asing lagi, kita tunggu-tunggu itu dari Bu Ani Geria MSI. Kemudian kami 3M sangat mengharapkan tanggapan dan input para hadirin dan hadirat semua, baik itu yang dari Zoom maupun yang dari radio. Semoga kita mendapatkan suatu acakan yang suatu hal yang cocok gitu. Baiklah, kalau waktu saya kembalikan pada moderator Dr. Sri Setiawati MA. Selamat berpartisipasi semua yang mulia. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeben sudah memberikan sekilas tentang kronologis kehadirannya perkumpulan atau apapun namanya tentang 3M. Baik, selanjutnya kami persilahkan sebagai penasehat di sini waktu untuk Mande Profesor Dr. Siti Salma. Silahkan Mande Siti Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ibu Dr. Sri Setiawati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai penasehat dari 3M. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Denny sebagai pembina 3M dan sebelumnya juga sewaktu masih BKM, beliau tidak putus-putusnya memberikan support kepada kita
Yang ini saya sangat apresiasi sekali atas kepedulian dari Bapak Denny yang sebagaimana kita ketahui dia mempunyai tugas yang sangat banyak, tetapi selalu tidak pernah absen untuk menghadiri dan membantu kegiatan di 3M ini. Kemudian terima kasih juga kepada Mandeben Nurbaini Markskosvi yang seperti dikatakan oleh Mande Jawati, Ibu Mandesri, yang selalu mengejut-ngejutkan, mengubar-ubar supaya kita terus bergerak. Alhamdulillah semuanya kita dapat laksanakan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mandeben tadi. Walaupun umur kita baru setahun, tapi kegiatan kita rasanya sudah cukup banyak yang memberi manfaat kepada Rahna Minang dan juga pada kegiatan-kegiatan perempuan dari berbagai bidang. Ucapan yang terima kasih juga kepada narasumber kita yang pada hari ini akan memberikan masukan-masukan yang mungkin yang nantinya dapat kita diskusikan bersama guna kelancaran daripada usaha kita ini untuk formalitas daripada 3M, yaitu kepada Ibu Ani Nigeriawati, MSI, sebagai Direktur Diplomat Kemlu. Mungkin saya agak apa jabatannya ini, mohon maaf ya Ibu Ani. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada acara ini. Juga dari Radio Gebumindang yang selalu hadir dan mensupport daripada semua kegiatan daripada 3M. Kepada Ibu Mande Sri Sejawati sebagai moderator juga tidak lupa kita ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama dapat mengikuti Zoom ini, dan tentu saja kita tidak lupa mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini sudah bisa melaksanakan acara ini. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan dan petunjuk, memberikan petunjuk dan ilmu pengetahuan bagi kita sampai saat ini dan seterusnya. Untuk menghemat waktu, marilah, karena tadi Ibu Ben sudah menjelaskan semuanya tentang bagaimana terbentuknya daripada 3M ini, saya sampaikan di sini saja dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande Siti Salma. Baik, sebelumnya para hadirin, Mande-Mande dan para pendengar atau pemirsa Radio Gebuminang dimanapun berada, semoga bisa bergabung ya, yang lainnya juga dengan event kita pada hari ini. Baik, selanjutnya sebelum saya memberi kesempatan kepada Pak Denny, saya ulang kembali beliau ini juga perlu saya bacakan secara singkat
CV beliau. Pak Denny adalah seorang diplomat karir yang bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 1997. Nah, Pak Denny dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 14 September 2020 sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Vietnam. Beliau di Hanoi, Vietnam, mulai tanggal 7 Februari 2021 ya, Pak Denny ya. Nah, kemudian sebelumnya Pak Denny berkarir juga sebagai Direktur Asia Tenggara di bulan April 2017 sampai bulan Februari 2021. Nah, tugas utama beliau adalah meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang antara Indonesia dengan 12 negara di kawasan Asia Tenggara. Biasa. Pak Denny ini alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kemudian beliau mengambil master dalam hubungan internasional di UI ya Pak ya. Alma mater kita nih Pak. Baik, lebih lanjut mungkin kehadiran beliau menjadi bagian penting bagi kami di dalam pergerakan perempuan Minangkabau khususnya Mandi Minang Mancanegara. Untuk lebih lanjut, mungkin waktu dan tempat kami berikan waktu kepada Pak Denny memberikan pandangan karena Pak Denny adalah bagian di dalam pergerakan kami saat ini di dalam Mandi Minang Mancanegara yang selalu mengikuti. Mungkin perlu dulu pandangan Pak Denny, selanjutnya baru kami serahkan, kami beri kesempatan kepada Ibu Ani. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Denny, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Sri Setiawati sebagai moderator kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Siti Salma, penasehat 3M, kemudian Bu Nuben sebagai Ketua 3M, dan tentu bundo-bundo sekalian yang kami banggakan, yang selalu aktif. Dan yang penting juga adalah bapak-bapak nih yang mendukung. Jadi walaupun tema kita hari ke hari, bahkan nama organisasinya adalah Jaringan Bundo Kanduang, tapi tidak terlepas dari dukungan bapak-bapaknya. Kita lihat tadi kan Bundo Band bagaimana kelabakannya tanpa dukungan Pak Ralf gitu misalnya. Nah itu menunjukkan bahwa kolaborasi dan dukungan itu tetap penting walaupun motor penggerak organisasi ini adalah Bundo Kanduang. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman yang tidak berasal dari Sumatera Barat, ya, yang seperti Bu Ani, Pak Gofar, dan yang hadir di sini, mungkin sudah mendengar bagaimana peran Bundo Kanduang itu, bagaimana sentralnya dalam budaya Minang ya. Jadi rumah tangga itu, tonggaknya itu adalah justru Bundo Kanduang ini, Bu Ani, Pak Gofar. Jadi kalau bapak-bapaknya aktif di luar, mencari uang segala macam, tapi begitu di rumah perannya turun, Bundo Kanduang yang berkuasa itu. A sampai Z-nya udah kita ngikut aja. Raja. Jadi begitu powerfulnya. Nah, kemudian saya tidak akan panjang-panjang, yang ingin saya sampaikan, karena kita pengen mendengar dari Bu Ani sebetulnya, waktunya kita akan kasih lebih banyak ke beliau. Yang saya ingin sampaikan adalah Kementerian Luar Negeri itu punya perwakilan di seluruh dunia 132. Kita, Kementerian Luar Negeri itu sudah berdiri sejak tahun 45. Begitu Republik Merdeka sudah ada Kementerian Luar Negeri. Kita sudah melaksanakan hubungan government to government di segala bidang. Sehingga sampai dari tahun 45 sampai sekarang kita sudah memiliki hubungan baik dengan hampir semua negara. Hanya dengan 2 negara karena standing kita di forum forum global yaitu Israel dan Taiwan, kita masih memilih untuk belum menjalin hubungan diplomatik. Nah, itu ada alasannya sendiri. Tapi di luar itu secara umum dengan negara manapun kita sudah berhubungan baik. Nah, tapi kita ingat Kementerian Luar Negeri itu adalah saluran government to government. Nah, sekarang kita lihat jaringan diaspora Indonesia, di mana 3M merupakan salah satu di antaranya. Apa kekuatannya? Kekuatannya jumlahnya saja, kalau tadi saya ngobrol sama Pak Gofar sekitar 6-7 juta ya
Pak Gofar ya, Bu Ani ya, jumlahnya 67 juta di seluruh dunia. Ya kan? Berarti kan sangat powerful. Nah, bayangkan kalau 67 juta orang ini bisa bergerak menjadi mitra pemerintah, menjadi mitra Kementerian Luar Negeri. Kalau kita satu visi, kita saling mendukung, ini akan sangat powerful. Jadi yang kita coba lakukan bagaimana jalur diplomasi yang formal melalui kantor-kantor Kementerian Luar Negeri dan KBRI dan KJRI dikombinasikan dengan kekuatan diaspora Indonesia, dikombinasikan dengan soft power Indonesia. Nah, ini mereka bisa bergerak di mana-mana. Misalnya kalau kita bicara pembangunan nasional, banyak sekali hal-hal yang kita harus membawa pencerahan kepada saudara-saudara kita di tanah air mengenai isu-isu global. Misalnya bagaimana mengembangkan green tourism, ya kan, clean tourism misalnya, itu sudah marak di berbagai negara, ya kan. Nah, sementara mungkin di daerah kita masih lihat sampah di mana-mana. Bagaimana orang mau datang kalau daerah yang dikunjungi kotor misalnya. Nah, bagaimana pentingnya misalnya energi terbarukan, renewable energy, supaya kita tidak lagi membolongi ozon misalnya. Nah, ini banyak hal-hal yang sebetulnya diaspora Indonesia ini memiliki expertise di berbagai negara, dan itu kita yakin sekali. Nah, cuma untuk mengkonekkan satu dengan yang lain ini tidak mudah. Kemlu melakukan itu, tapi ya kemampuan kita kan juga cukup terbatas. Nah, insya Allah dengan adanya diaspora Indonesia ini yang mencoba ditangkap oleh Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Diplomasi Publik. Nah, acara kita hari ini bukan hanya untuk itu, tetapi 3M yang selama ini sudah berkiprah, sudah melakukan diskusi macam-macam, memberikan berbagai pencerahan kepada para peserta selama ini, ingin berbuat lebih banyak, ingin ada semacam cantelannya. Eksistensinya sudah diakui, sudah muncul secara berkala, didengar di radio, sudah banyak networkingnya. Tetapi dari obrolan yang saya dapat dari Bu Ben, dari bundo-bundo semua, bagaimana kita supaya bisa lebih eksis lagi. Bentuk organisasi seperti apa yang bisa kita buat, yang membuat kita satu sisi punya formalitas, tetapi juga tidak menghalangi kita untuk tetap fleksibel, untuk bergerak gitu. Ya kan, ada ide misalnya membuat yayasan didaftarkan di Indonesia, tetapi juga macam-macam syarat-syaratnya. Ada ADART-nya, ada pengurusnya, ada aset, harta, segala macam. Jadi mungkin tidak mudah juga. Ada ide misalnya kita daftarkan di negara tertentu misalnya. Nah, tapi nanti bagaimana kalau ini berupa NGO asing? Nah, nanti kan tidak mudah juga diterima di Indonesia. Jadi ada plus minusnya. Nah, jadi hari ini kita coba dengarkan dari Ibu Direktur Ani, selama ini apa yang Kemlu sudah lakukan dengan berbagai jaringan diaspora. Mungkin bisa kita lihat sebagai best practice, ya kan, untuk bisa kita jadikan model. Bahkan mungkin bisa saja ada inovasi baru dari obrolan kita malam ini. Jadi mungkin itu saya nggak akan mengambil banyak waktu. Saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan nanti setelah paparan Bu Ani kita bisa menggali dengan mencoba melakukan diskusi opsi-opsi yang tersedia. Mungkin begitu Ibu Dr. Sri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Baik, ada poin-poin penting sebenarnya yang Pak Denny sampaikan tadi. Diaspora, kekuatan sebenarnya, potensi bagaimana program-program dari Kemenlu, kemudian juga dengan jaringan diaspora, bagaimana di satu sisi ada pergerakan yang tumbuh secara bottom up ya dalam pergerakan perempuan Minang khususnya atau perempuan Indonesia secara umum. Nah, ini menarik sekali jejaring yang menjadi kekuatan tidak menghalangi, kemudian tempat, waktu, dan dimanapun berada tidak menjadi halangan bagi kita pada hari ini. Oke, baik, sebelum dibahas lebih lanjut, ini menjadi penting sekali kita tunggu-tunggu kepada Ibu Ani Nigriawati. Sebelumnya saya bacakan dulu tentang CV beliau ini, supaya mande-mande, bapak-bapak, radio pendengar semuanya juga mengetahui
latar belakang beliau yang hadir pada hari ini, yang beliau sebagai narasumber. Baik, Ibu Nigirawati ini seorang diplomat karir juga dengan pengalaman yang cukup lama, Ibu ya, 25 tahun dinas di luar negeri di Kementerian Luar Negeri Urusan Republik Indonesia. Beliau salah satu alumni dari Universitas Diponegoro Komunikasi. Kemudian beliau juga melanjutkan kuliah studi di Indonesia, Universitas Indonesia. Ini satu alma mater juga. Mengambil hubungan internasional ya, Bu Ani ya. Oke, Bu Ani, banyak sekali ini beliau luar biasa ya, dari kepangkatan beliau, karir beliau, sempat jadi kepala bagian urusan Rusia selama 3 tahun dari 1999 sampai 2002. Dia ditempatkan sebagai sekretaris ketiga KBRI Canberra ya, kemudian juga ditugaskan di KBRI Canberra sebagai pada tahun 2006 ya, sebagai asisten khusus Presiden Indonesia di Jakarta juga. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2008 mengambil program dinas luar negeri di Universitas Oxford, Inggris, kembali ke Indonesia lagi, menempati posisi baru sebagai Head of Urusan Australia, Kemenlu, sebagai sekretaris, mendapatkan sebagai posisi sekretaris kedua. Kemudian juga beliau sempat di tahun 2010 dipromosikan dan ditugaskan sebagai sekretaris pertama di KBRI Berlin pada bulan April ya 2014 ya. Kemudian dari berlanjut juga sempat juga diberi tanggung jawab sebagai wakil direktur perencanaan dan organisasi di Kementerian Luar Negeri RI periode dari tahun 2014 sampai 2018. Tugas juga beliau di KBRI Seoul bulan Februari 2018 sampai 2001 sebagai Menteri Penasehat yang membidangi urusan politik dan ekonomi. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan berjasa untuk Republik Indonesia Korea, untuk pemerintah Republik Korea pada tahun 2021 atas kontribusi beliau untuk memajukan hubungan bilateral ekonomi antara Indonesia dan Republik Korea, khusus dalam bidang perdagangan dan sektor investasi. Nah, selanjutnya juga pada tahun 2022 sampai 2003, beliau juga diberi tanggung jawab sebagai Ketua Satuan Tugas Indonesia, Ketuaan ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan tahun 2023 dipromosikan sampai hari ini, beliau sebagai Direktur Publik Diplomasi di Kementerian Kementerian Luar Negeri. Beliau juga punya hobi bermain musik, menyanyi, membaca, olahraga, sport, jalan-jalan, dan nonton film. Begitu sekilas CV beliau yang luar biasa ya. Kita mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat pencerahan istilah orang Minang. Kami mengunyah-ngunyah, jadi banyak informasi kami terima, kami kunyah-kunyah, baru kami lulu kata orang Minang, baru ditelan untuk menunjukkan sikap bagaimana. Ini luar biasa sebenarnya, berbagai macam informasi kami terima, baru kita bisa menetapkan. Baik Bu Ani, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan dengan kerendahan hati, waktu kami berikan kepada Ibu Ani. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Dr. Sri Setiawati selaku moderator dari acara kita pada hari ini. Ya, tadi kalau ada orang yang bacain jadi kadang suka malu sendiri. Tapi kami sedikit bercerita nih, kami banyak dapat bimbingan dari Pak Dubes, ya Pak Dubes kita untuk Vietnam, Pak Dubes RI Hanoi, Pak Denny Abdi ini kami dulu bersama-sama di di KBRI Canberra, kemudian waktu di Jakarta kita juga banyak interaksi kerja, kita juga jalin persahabatan dengan keluarga Pak Denny, banyak nyicipin masakan-masakan Padang juga. Jadi kami juga ada beberapa keluarga besar kami juga menikah dengan orang Minang ya. Jadi ya itulah Indonesia begitu.
Jadi kalau kami sendiri dari Jawa Tengah, kalau ibu saya dari Semarang, ayah saya dari Jawa Timur, tapi ya Indonesia itu sangat beragam, jaringannya kemana-mana ya. Jadi keluarga besar pun juga ada dari Minang gitu. Jadi ya tidak merasa asing begitu bertemu dengan bundo-bundo dari Mandeh Minang mancanegara. Jadi kami juga ingin menyapa tentunya Ibu Profesor Dr. Siti Salma selaku penasehat 3M, tentunya tadi Pak Dubes selaku pembina 3M ini pilihan yang tepat. Beliau sebagai pembina udah biasa menangani bundo-bundo juga. Nah, dan juga tentunya Ibu Nurbaini Mekoski selaku ketua 3M ya Mandeh Binang Mancanegara. Nah ini tadi saya dapat bisikan dari Uda Jurman sama Mas Gofar juga bagaimana jika ada pantun gitu, tapi pantunnya pantun bahasa Minang gitu. Jadi saya tadi sedikit berlatih lah begitu dialek bahasa Minang ini, semoga tepat. Semoga bisa apa namanya bisa pas gitu ya. Ini pai barale ka sawah lunto, painyo naik bus kota. Mandeh Minang mancanegara nan denai cinto. Salam kenal dari Jakarta. Nah, Cakep. cakep. Kalau boleh arti bahasa Indonesianya nih kalau nggak salah ya. Apa pai itu pergi ya, pergi Ya, barale. Barale itu apa, ke resepsi, ke acara pesta. dia pergi Ya. barale gitu ya, pesta ya. Ke Sawah Lunto perginya naik bis kota. Mandeh Minang mancanegara yang saya cinta gitu ya. Dena itu kan Ya, saya. Salam ya, kenal dari Jakarta. Itu ya bener ya? ya, betul. Oke, berarti udah bisa lah ya saya jadi orang Minang Tambah ya. lagi. Apalagi iya, ini belum bikin lagi. Dibikin. Tapi paling enggak ini adalah salam persahabatan dari kami dari Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Nah, ini kalau kami kalau di Kementerian Luar Negeri itu kan banyak unit-unitnya, unit kerja. Nah, unit kami ini Direktorat Diplomasi Publik itu memiliki salah satu tugasnya adalah to reach out dan memfasilitasi terbentuknya jaringan seluas-luasnya dari diaspora kita yang ada di Indonesia dengan beragam keahliannya, dengan berbagai kekuatannya, dengan berbagai macam karakteristiknya untuk menjadi yang kita sebut sebagai aset dari soft power ya. Soft power itu kekuatan yang apa ya, kekuatan lunak, kekuatan yang menggunakan cara-cara damai dengan persahabatan ya, jejaringnya itu kita bangun di seluruh dunia, karena diaspora itu bisa menjadi satu senjata yang ampuh bagi kita. Tadi Pak Dubes juga sudah sampaikan, menjadi satu senjata yang ampuh ketika jejaring itu kayak jejaring laba-laba kita kembangkan seluas-luasnya. Kita bisa menjadi seperti diaspora Cina, seperti diaspora India, yang bisa merambah ke semua segi yang ada di dunia, di bidang-bidang juga yang menjadi bidang-bidang penting di dunia, yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam membangun satu apa ya, dunia ke depan itu seperti apa. Itu tuh kita bisa ya, bangsa Indonesia nggak kalah lah sebetulnya dengan diasporanya Cina dan India yang sudah dikenal di mana-mana, atau kalau kita melihat ke negara Asia Tenggara lah, Filipina ini juga cukup luas ya jejaring diasporanya, dan kita Indonesia tidak kalah untuk bisa memanfaatkan, meningkatkan peran dari potensi diaspora kita yang ada di berbagai belahan dunia, termasuk tentunya dari Mandeh Minang mancanegara ini dari apa ya, tadi kan di Arab Saudi ada, kemudian juga di Amerika Serikat ada,
dan kami yakin kalau semakin besar jejaringnya, apalagi kalau jejaring ini perempuan-perempuan tadi yang pegang ya, itu biasanya kekuatannya akan lebih karena perempuan itu dikenal kita persisten, kemudian memiliki daya juang yang tangguh dan tidak cepat menyerah ya, apalagi bundo-bundo ini kan tadi Pak Denny juga sampaikan kalau di budaya Minang matriarkal itu pejuang-pejuangnya itu adalah ya yang menjadi decision maker supaya ada bundo-bundo ini. Jadi saya rasa kalau bundo-bundo ini bersatu ya kan, itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Dan tidak harus juga pulang ke Indonesia. Tentunya kita harapkan bisa pulang ke Indonesia, bisa memberikan kontribusi dari Indonesia, tapi di luar pun juga bisa memberikan kontribusi yang lebih, apalagi misalnya bekerja di sektor-sektor yang memiliki arti strategis buat Indonesia ya, misalnya mungkin di bidang digital atau di bidang green economy atau di bidang biomedik nih yang sekarang biomedical yang sekarang juga sangat kita butuhkan untuk industri healthcare kita di Indonesia. Nah, ini diaspora kita tadi Pak Dubes juga sudah sampaikan sebaran-sebarannya itu kurang lebih potensinya ada 7-8 juta, di mana kita tentunya masih harus terus melakukan research Pak Dubes untuk melihat angka yang actualnya seperti apa. Tetapi dari penelitian juga yang dilakukan oleh goodstats.id ya, yang terangkum di situ, mungkin bisa ditampilkan Mas Gofar di slide langsung ke sebaran diaspora Indonesia di luar negeri. Itu sebarannya itu bisa share screen mungkin. Ya. Nah, di bagian langsung ke sebaran diaspora Indonesia di luar negeri itu kalau kita lihat sebarannya itu ya paling besar ya, bisa dibesarkan pakai yang besar ini layar wide sebelah kanan bawah. Bukan kanan bawah itu kan bisa yang layarnya lebar, yang Full itu loh di bawah. screen. Hah? Bukan di bawah ini, ini yang operate siapa ya? Itu kalau dekat 104% itu di sebelah kirinya yang dekat minus itu kan ada layarnya, agak lagi ke kiri lagi, ke kiri. Nah, itu dibesarin situ. Klik. Bisa di-share dulu ini Ya, ya, biar dibantu. diklik yang tadi yang dekat minus ini biar kelihatan besar. Kan tadi minus. Nah, ini yang barusan ini diklik aja biar bisa kelihatan besar. Full Di bawah screen. kanan, sebelah Ini yang kanan. tadi nih. Ini kan tadi ada minus tuh. Yang tadi. Nah, mana tuh? Tadi ininya. Ini kan angka 104% nih, 104%. Nah, itu kan ada plus, ada tengah-tengah, kemudian ada minus. Nah, sisi sebelah kirinya itu kan ada kayak kayak gambar komputer tuh. Kayak monitor. Nah, itu diklik saja. Ini Atau bisa ada yang kirim apa-apanya dulu, saya bantu. Enggak, kita nggak punya ini. Oh, nggak punya ya. Pak Gofar Oh. bisa kirim. Tapi nggak apa-apa, Bu Ani, udah jelas juga nggak apa-apa. Itu ada Nggak bergerak full kursornya. screen. kursornya nggak slide. bergerak ya, ini hang ya? Kursornya nggak bergerak. Oke. Oh, Ya, oke deh. Ya mungkin biar ini saya banyak cerita aja, mungkin kalau sulit untuk mengoperate PPT-nya. Intinya adalah sebaran diaspora kita di luar negeri itu angka tertinggi itu ada di Malaysia. Ya, mungkin ini karena juga ada pekerja-pekerja migran kita di sana. Kemudian yang kedua ada sebarannya juga yang luas di Belanda dan Arab Saudi.
lalu ada juga di Taiwan, ini juga banyak TKI kita, di Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Brunei, dan juga Suriname. Nah, banyak yang confused sebetulnya juga dengan apa sih yang dimaksud dengan diaspora. Ada yang berpandangan, oh diaspora itu adalah orang yang cinta Indonesia. Regardless dia warga negaranya apa, tapi cinta Indonesia. Apakah memang itu bisa didefinisikan sebagai diaspora Indonesia? Mungkin ditutup aja lebih baik ini anunya. Ya, Bu. Ini hang atau gimana, Mas? Oke. Banyak yang bingung, belum paham apa arti diaspora. Nah, kita sudah mengkategorisasikan yang disebut diaspora itu diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, diaspora Indonesia itu kita definisikan sebagai masyarakat Indonesia di luar negeri sesuai Perpres nomor 76 tahun 2017. Nah, itu kategori masyarakat Indonesia di luar negeri itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah WNI. Ya, mungkin saya nggak ngerti di sini masih WNI semua nggak? Misalnya Bu Sri, kemudian tadi masih WNI ya, belum berubah kewarganegaraan karena kan juga banyak yang kemudian setelah menikah jadi warga negara setempat, misalnya begitu. Nah, bagi yang WNI itu masuk kategori A, ya, WNI yang berdomisili di luar negeri. Kalau yang ingin sambil buka-buka Google, silakan Google Perpres nomor 76 tahun 2017. Nah, kemudian kategori kedua atau kategori B adalah warga negara asing ex WNI. Jadi misalnya mungkin Bu Nurbaini misalnya udah berubah jadi warga negara AS, udah alih kewarganegaraan jadi warga negara Amerika Serikat. Nah, itu kategorinya diaspora. Tapi apakah suaminya Bu Nurbaini yang warga negara AS itu juga bisa disebut sebagai diaspora? Karena menikah dengan Bu Nurbaini itu tidak bisa, kecuali ada darah Indonesia di suaminya itu, gitu. Ya. Nah, kemudian kategori C itu adalah warga negara asing anak WNI. Jadi misalnya anaknya Bu Sri Setiawati, ya kan, ketika usia tertentu di 18 atau 21 memilih jadi warga negara Arab, misalnya Saudi, ya kan, atau warga negara Malaysia misalnya, ya dia kategorinya diaspora, walaupun udah jadi warga negara Malaysia karena anaknya Ibu Sri Setiawati, which is Bu Sri adalah WNI gitu. Dan yang kategori yang keempat adalah warga negara asing anak ex WNI. Misalnya tadi Ibu Nurbaini, ya Bu Ben, sudah jadi warga negara Amerika Serikat, ya kan? Punya anak. Nah, anaknya itu milih juga kewarganegaranya adalah warga negara AS. Tetap anaknya itu, ya, itu bisa masuk kategori diaspora karena Bu Nurbaininya dulu pernah jadi warga negara Indonesia. Dan kita Indonesia tidak mengenal dui kewarganegaraan dan sampai dengan sekarang kita tetap memegang teguh tidak ada dui kewarganegaraan. Mungkin banyak yang mengikuti ada beberapa berita ya yang cukup marak akhir-akhir ini. Nah, ini masih dikaji, tetapi posisi ini adalah kewarganegaraan tunggal yaitu WNI. Maka apa yang sedang dilakukan saat ini tadi Pak Dubes sampaikan, apa sih sebetulnya yang dilakukan saat ini supaya kita bisa mengempower kekuatan dari diaspora kita atau masyarakat Indonesia di luar negeri. Kami memahami bahwa banyak yang berpandangan bahwa kita mau banyak kontribusi, kita mau ke Indonesia gini-gini, tapi kita bisa peroleh fasilitas apa gitu. Kalau
warga negara India saja misalnya, atau enggak diasporanya India punya kartu yang namanya OCI. Nah, nanti dia bisa bolak-balik dengan mudah ke mana, ke India, memperoleh fasilitas layaknya warga negara India, kecuali dia tidak bisa memiliki hak politik untuk misalnya voting begitu ya, untuk pemilu gitu dia nggak bisa, atau jadi anggota kabinet ya di pemerintahan gitu tidak bisa gitu kan. Nah, kita sekarang memang lagi coba benchmark dengan India, karena India itu sama dengan kita, tidak mengenal duit kewarganegaraan gitu. Tapi potensi diasporanya bisa dilihat oleh ibu bapak sendiri kan. Silicon Valley aja dia juga yang kuasai gitu ya, banyak menguasai berbagai macam sektor-sektor strategis di dunia, inovasi-inovasinya, invention-nya juga ya, penemuan-penemuan banyak dilakukan. Nah, kita juga bisa lah seperti itu. Jadi kita sekarang lagi coba benchmark dengan India untuk menambah apa benefit-benefit fasilitas yang bisa juga kita berikan bagi diaspora, supaya para diaspora ini itu tergugah mau lebih memberikan kontribusi jika juga diikuti oleh fasilitas-fasilitas yang memudahkan mereka untuk misalnya mobilitas bolak-balik ke Indonesia. Ini sedang dipikirkan bersama dengan Ditjen Imigrasi untuk visa diaspora nanti ya. Kemudian saat ini pun kami dari Kementerian Luar Negeri kita sedang bahas cukup intens dengan dua bank himbara. Saya tidak perlu sebutkan di sini nama banknya apa, tapi kita lagi coba bikin satu kerjasama agar diaspora Indonesia, ini diaspora tapi yang non WNI ya, yang tadi itu kan kalau WNI kan kategori A, kan ada kategori B, C, D yang bisa dikatakan tuh adalah orang asing lah seperti itu. Nah, kita coba supaya mereka juga bisa buka rekening di bank umum di Indonesia begitu. Jadi dengan modal paspor, dan ada yang kita sebut namanya kartu masyarakat Indonesia di luar negeri atau kartu diaspora. Dengan modal itu misalnya nih Ibu Sri Setiawati udah jadi warga negara Amerika Serikat, tapi kan kategorinya masuk tuh diaspora, dan Ibu Sri Setiawati ya memiliki kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Itu sebelumnya nggak bisa buka rekening karena orang asing kategorinya di Indonesia ya, nggak bisa buka. Tapi dengan kita sedang bicara nih, bahas dengan dua bank himbara itu nanti bisa, dan itu pun juga sudah diatur di peraturan OJK nomor 8 tahun 2023 ya, di mana dengan paspor bukan paspor WNI ya, misalnya paspor Amerika Serikat, terus punya kartu diaspora yang dikeluarkan oleh Kemlu melalui koordinasi dengan perwakilan, itu modal itu nanti bisa tuh buka rekening, bahkan insya Allah bisa buka secara online. Nah, kita sedang bekerja menyelesaikan itu, dan mohon doanya juga supaya bisa selesai dalam waktu sesegera mungkin ya, karena dengan demikian ya transaksi keuangan bisa lebih lancar, berarti dengan demikian perdagangan pun juga bisa lebih didukung ya kan, untuk ekspor impor ya kan, investasi dan lain-lainnya gitu. Dan maka perlu dibantu ya kan dengan fasilitas-fasilitas itu, termasuk nanti pembelian properti, tanah dan sebagainya. Bukan hal yang mudah memang ya untuk bisa menyepakati apa aja fasilitas yang diberikan, karena melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga. Tetapi step by step itu terus kita lakukan, dan kita tidak berhenti untuk melakukan itu, karena diaspora Indonesia itu adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia gitu, tidak terpisahkan. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan apa yang bisa kita berikan bagi diaspora kita. Nah, sekarang ini pun kita di sini Kementerian Luar Negeri ya, kita sedang menyusun sebuah rancangan grand strategy ya, grand strategy untuk peran diaspora itu seperti apa. Nah, ini sekiranya sudah bisa ditampilkan, Mas Kofar, maaf, kita mungkin bisa masuk kepada
peran Milan dalam pembangunan nasional, slide tersebut yang ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ini kita coba bagi ke dalam 4 besaran. Apa sih peran dari masyarakat Indonesia luar negeri dalam pembangunan nasional? Bisa dalam konteks pembangunan ekonomi yang tadi kami sampaikan. Saya teringat waktu, kalau saya ambil contoh waktu di Seoul, itu ada namanya, kita bikin namanya APINKOR. APINKOR itu Asosiasi Pengusaha Indonesia di Korea. Nah, di dalamnya kita coba tumbuhkan agar importir barang-barang Indonesia itu ya diaspora kita juga gitu, bikin usaha gitu ya di sana untuk bikin kayak gudangnya, bikin kayak Alfamart-nya di sana gitu kan, Alfamart-nya Indonesia di Korea, tetapi oleh orang kita gitu ya, diaspora bikinlah kayak mart-mart begitu. Bikinlah itu bentuk kayak koperasi, bikin mart kerjasama dengan Masjid Indonesia di sana, dengan pekerja migran kita tuh di sana. Waktu itu kita bikin namanya Al Barokah Mart, iya kan? Al Barokah Mart. Nah, kemudian lewat APINKOR ini dia tuh yang impor barang-barang dari Indonesia, rempah-rempah Indonesia, produk-produknya dan sebagainya, terus bikin gudang logistiknya bisa disimpan di situ. Jadi dengan cara seperti itu akan lebih mudah ya, karena kalau udah ada importer juga orang Indonesia, dia networknya di Indonesia juga pasti lebih mudah gitu. Kemudian kerjasama dengan asosiasi importir Korea supaya produk-produk rempah-rempah kita, produk-produk apa namanya pangan olahan dan lain itu bisa memenuhi regulasi dari negara setempat, ya kan, sehingga bisa mudah masuk. Nah, dengan demikian udah begitu masuk, berarti kan dia bisa masuk lebih ke market-market, termasuk dari tadi yang namanya Al Barokah Mart gitu kan. Wah, orang Indonesia itu di daerah Busan kita bikin apa namanya masuk di situ barang-barangnya, bahkan apa kayak orang Pakistan, orang India pun juga jadi berkunjung tuh ke mart kita, karena ada beberapa rempah-rempah yang sulit didapat tapi bisa masuk gitu loh dari Indonesia, di situ dijual, ya kan? Dan itu pun akhirnya bisa membantu usaha-usaha restoran Indonesia. Ya, nah, maaf kalau saya bisa contohkan karena kebetulan memang waktu di Korea saya nanganin ekonomi ya. Jadi kemudian kita tumbuhkan itu restoran-restoran Indonesia. Nah, restoran Indonesia pun itu ada beberapa kelas-kelasnya gitu. Kalau kita lihat ada yang memang dia diperuntukkan banyak konsumennya adalah pekerja migran, ya kan, yang suka lah datang ke situ dengan makanan ala-ala makanan Padang atau ala-ala makanan warteg. Tapi ada juga kelas yang medium yang target audiensnya target apa ininya ya pengunjungnya itu adalah orang-orang Korea ya, agak dikemas, agak presentasinya lebih menarik dan seterusnya. Nah, ini pas banget dengan apa sebetulnya yang kami juga sekarang ini kerjakan di Direktorat Diplomasi Publik. Kita ada satu program namanya gastrodiplomasi. Jadi diplomasi untuk mempromosikan apa produk-produk kuliner kita yang unggulan, produk kuliner kita ya di luar negeri, dan untuk mendorong ekspansi perluasan dari restoran-restoran kita supaya semakin banyak tumbuh kembang di negara-negara setempat. Nggak harus pemiliknya, nggak harus orang Indonesia gitu. Pemiliknya bisa orang Amerika, bisa apa-apa warga negara setempat, tapi yang disajikan adalah makanan Indonesia. Nah, ini memang ada lagi yang mengatakan kesulitannya karena kalau jual soto misalnya, soto bisa macam-macam, ada soto Betawi, ada ini, jadi standarnya gimana kalau disamakan dengan Tom Yam Goong, itu kan Tom Yam Goongnya Thailand tuh apa ada bumbu dasar yang ya mau dimanapun Tom Yam Goong ya Tom Yam Goong itu gitu. Kalau kita ada soto Makassar lah, ada coto Makassar, ada soto Kudus, ada apalagi tuh soto Betawi, banyak banget nih. Ini memang karena kita beragam ya, Indonesia tuh rich dalam konteks kuliner, makanan gitu, tapi mungkin perlu kita mulai pikirkan ada standar tertentu yang bisa menjadi apa sih produk standar atau menu standar di restoran-restoran kita supaya bisa lebih dikenal. Kesulitannya saat ini pun oleh chef-chef kita diakui adalah itu. Dan juga kesulitan untuk bawa chef dari Indonesia yang masih
sulit masuk untuk dapat izin kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, ini beberapa tantangan yang memang tidak mudah, tapi kami mencoba dari Kementerian Luar Negeri berperan serta untuk bisa mensukseskan. Kalau bicara lagi gastrodiplomasi, ada program namanya Indonesia Spice Up the World. Nah, ini campaign atau program Indonesia Spice Up the World ini pun saya yakin dari Mandeh Minang mancanegara, apalagi bunuh-bunuh ini kan pasti jago-jago masak tuh. Ya, saya nggak tahu apa lagi ada juga yang di sini bergerak di bidang rumah makan atau di bidang restoran gitu kan. Jadi kita dorong tuh kerjasama sama kedutaan melakukan festival-festival untuk festival makanan Indonesia, seperti misalnya yang kemarin juga kita juga aktif kawal di Norwegia. Jadi Indonesia Spice Up Solo. Nah, barangkali Pak Dubes nanti Pak Dubes Denny Indonesia Spice Up Vietnam, ya kan? Jadi pakai kata-katanya Indonesia Spice Up Australia, Spice Up Hanoi mungkin atau Vietnam dan seterusnya. Jadi di sini perannya kita terus kembangkan. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah impact. Banyak ternyata ya ketika kita dig in, kita masuk ke beberapa ini ngobrol-ngobrol dan sebagainya dengan Indonesia Diaspora Global Network lah, ya kan, IDN Global, kemudian juga dengan Global Indonesian Professional Association, macam-macam lah ya, asosiasi diaspora. Itu tuh banyak anak-anak muda Indonesia yang bekerja di lembaga-lembaga riset, ya, atau di R&D, Research and Development, atau di kampus-kampus udah postdoc atau bahkan menjadi peneliti di situ. Nah, ini banyak ilmu yang bisa ditransfer sebetulnya kepada kita. Dulu kan kalau kita ingat zaman Pak Habibie, dulu ada insinyur-insinyur kita yang sekolah di Jerman sebagainya. Nah, ini ternyata juga banyak sekali nih di luar negeri. Nah, ini they can contribute untuk membantu Indonesia in developing our research and technology. Dan tentunya penguatan jejaring lokal, internasional, dan global. Ketika kita punya ibu-ibu anggota nih ya, bundo-bundo bekerja di berbagai mungkin perusahaan atau mungkin di rumah sakit atau dimanapun juga saat ini berada, itu kita berharap bisa membangun juga jejaring dengan orang-orang setempat, ahli-ahli setempat, misalnya di bidang kedokteran dan seterusnya ya. Dari situ tuh bisa ngebantu kita untuk merekomen. Jadi saya contohkan gini, kita kan lagi mengembangkan kawasan ekonomi khusus Sanur ya, untuk menjadi hub atau menjadi satu kawasan untuk yang Indonesian Healthcare. Ini kita banyak memanfaatkan dokter-dokter kita yang yang bekerja di Inggris, atau mahasiswa-mahasiswa kedokteran kita yang ada di Inggris, researchers juga di sana atau yang sedang mengambil S3 di sana, itu memiliki jejaring yang luas dengan profesor-profesor di bidang kedokteran yang sekarang ini menjadi kebutuhan kita, misalnya di biomedis atau robotics dan lain-lain. Nah, jejaringnya itu dimanfaatkan, kita minta ininya profilnya, kemudian ekspertisnya apa, kita ada database, kita undang ke sini, kita untuk bisa ngebantu kita nih, sebaiknya kita healthcare industry kita atau healthcare system kita nih sebaiknya apa sih, karena kita ingin supaya Indonesia juga bisa menjadi satu kayak di Asia Tenggara nih katanya Thailand kan sekarang hospital gitu. Nah, kita sebetulnya bisa gitu. Apalagi kita punya kawasan ekonomi khusus di Sanur yang memang diperuntukkan itu, bahkan untuk kayak plastic surgery, kosmetik ya, dermatologis gitu ya di sana. Jadi kita sekarang lagi banyak berguru dengan beberapa ahli-ahli kedokteran, banyak dari Inggris. Nah, itu yang kasih rekomen-rekomen ya diaspora kita. Kita udah lagi bikin juga sekarang sama Kemenkes database dari ahli-ahli kedokteran kita ya. Lanjut lagi yang butir ketiganya itu enggak, tadi kan masih 1-2. Yang ketiga tadi jejaring, keempat adalah kegiatan dan ikatan sosial budaya. Nah, ini kepada pelaku-pelaku budaya. Udah deh, kalau kita tuh pasti di daerah kita, kalau kita gali lagi lebih lanjut ya, itu banyak
saya kembali lagi kayak di Berlin ya kan, waktu saya tugas di Berlin, tugas di Seoul itu, waktu di Seoul di Korea itu banyak pekerja migran kita ternyata jago-jago nari gitu, jago-jago nari gitu kan. Nah, ini kita manfaatkan potensinya juga keahliannya untuk membantu mempromosikan Indonesia, kan festival Indonesia. Nah, yang nari itu diaspora kita, sanggar-sanggar tari di mana di negara setempat itu kita minta juga bantuan bisa membantu KBRI untuk pelatihan tari, termasuk juga internasionalisasi bahasa Indonesia. Kan ada program nih kalau di luar, kita dengan Kemendikbudristek kita punya program namanya Bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk foreign speakers. Tujuannya supaya semakin banyak tentunya warga negara asing yang bisa berbahasa Indonesia dan mencintai Indonesia melalui bahasa. Nah, ini kita juga ada festival yang kita lakukan, Festival Bahasa Indonesia namanya Festival Handai Indonesia dengan Kemendikbudristek. Ini sekarang kita lagi menjaring banyak peminat ini yang ikut lomba. Ada lomba pidato, ada lomba bikin pantun, ada lomba bikin lirik lagu, dan macam-macam. Nah, melalui festival-festival ini, kita coba internasionalkan bahasa Indonesia, jadi mengglobalkan bahasa Indonesia seluas-luasnya. Jadi monggo kami dorong nih misalnya bundo-bundo dari 3M ingin bikin kelas-kelas, kan, untuk mengajar mungkin di komunitas terkecilnya dekat-dekat situ untuk belajar bahasa Indonesia secara gratis lah, atau bahkan berbayar misalnya kayak begitu, tentunya dengan tenaga-tenaga yang sudah tersertifikasi. Dari Kemendikbudristek itu bikin program sertifikasi bagi pengajar-pengajar untuk bahasa Indonesia. Silahkan itu bisa dimanfaatkan gitu kan, karena lewat situlah kita semakin bisa menyebarkan bahasa Indonesia, virus-virus bahasa Indonesia begitu kepada warga setempat. Dan juga diplomasi olahraga, ya kita juga tahu ya semakin banyak itu naturalisasi pesepak bola kita, yaitulah mereka dari diaspora berdarah Indonesia, sehingga timnas kita udah semakin kuat sekarang, dan itu tidak terlepas dari upaya kita melakukan kita di sini, saya adalah maksudnya pemerintah kita ya, banyak melakukan upaya-upaya untuk talent scouting, mencari ke pelosok-pelosok itu daerah-daerah diaspora yang berdarah Indonesia ya, diaspora kita jaring untuk bisa memperkuat timnas kita di bidang sepak bola. Nah, ini terkait dengan jaringan lokal, internasional, dan global. Ini ada beberapa ya yang sering berkomunikasi dengan kita. Ada Indonesia Diaspora Network Global, ada Indonesian Diaspora Network United. Mungkin udah bisa langsung ke slide situ. Lanjut. Yang ini bukan di bagian sebelumnya itu, memperkuat jaringan lokal, internasional, dan global. Enggak. Yang Indonesia Diaspora Network setelah itu, setelah ini. Lagi. Terus lagi. Ya. Nah, ini. Nah, ini beberapa. Nah, yang sering komunikasi dan memberikan input menjalin kemitraan dengan kami. Termasuk Global Indonesia Professionals Association ini yang jaring laba-labanya semakin besar. Isinya adalah profesional-profesional Indonesia yang bergerak di bidang financial, di bidang kedokteran, di bidang engineering ya, anak-anak di bidang ekonomi kreatif nih banyak sekali di Global Indonesia Professionals Association ini ya. Dan saya perlu nih kita masukkan nih Mandai Minang mancanegara termasuk jaringan lokal, internasional, global ini untuk diaspora, dan kami harapkan jejaringnya itu semakin luas,
tentunya perlu ada program-program yang menarik ya untuk bisa menjaring anggotanya semakin banyak lagi, mungkin capacity building untuk pemberdayaan perempuan Minang di seluruh dunia gitu kan, atau melalui kegiatan-kegiatan sharing session atau kegiatan seminar atau training via Zoom atau apapun, kami sangat dorong dari 3M ya untuk aktif bergerak untuk mencari peluang-peluang gitu kan, dan mungkin menjaring juga anggota-anggota yang muda-muda juga ya, bundo-bundo muda gitu, yang ada di berbagai belahan dunia. Nanti dibagi tuh bidang-bidangnya, mungkin ada yang khusus bidang research, ada bidang untuk empowering kemampuan perempuan Minang di bidang UMKM dalam konteks entrepreneurship misalnya, atau macam-macam lah, terserah, itu banyak sekali yang aktivitas yang bisa dilakukan ya. Bisa nanti biasa tuh Zoom dengan Jakarta ya kan, ada sharing session, macam-macam lah. Jadi silakan, kami sangat dorong untuk bisa memperkuat jaringan daripada 3M ini. Seperti ini ya, kalau Diaspora Network Global sudah cukup established gitu ya. Nah, ini kan diaspora kita tuh banyak sekali ya yang sudah ada kisah suksesnya, nanti bisa dibaca sendiri, nanti kami akan share juga bahan PPT ini. Cuman mungkin langsung masuk ke bagian terakhir dari slide kami ya. Ya, potensi diaspora Indonesia yang menuju Indonesia Emas 2045. Ya, masuk lagi situ. Nah, ini kita ujung-ujungnya, end goal-nya ini, kita ingin ada nation branding lebih kuat tentang Indonesia, citra positif. Mungkin terdengarnya klise, citra positif, but that is what we are doing, that we should do, adalah untuk membangun nation branding yang kuat tentang Indonesia, Indonesia yang maju, Indonesia yang modern, Indonesia yang mengembrace keberagaman, Indonesia yang cinta damai. Nah, jadi ibaratnya tuh wajah yang ditampilkan Indonesia ini, wajahnya Indonesia ya, kalau di negara-negara setempat ya wajahnya adalah lewat diaspora kita, lewat 3M ini. 3M ini bawa wajahnya diri sendiri ya kan, tapi yang lebih besarnya lagi ini membawa wajah Indonesia gitu. Jadi orang melihat bundo-bundo ini ya melihatnya Indonesia gitu. Jadi we should be able to represent Indonesia secara baik. Nah, dan what is also important adalah bagaimana kita bisa meningkatkan our level of competitiveness di tataran global, di mana SDM kita itu mampu bersaing, di mana SDM kita itu diperhitungkan ya, di mana Indonesia sebagai kekuatan ekonomi itu tidak hanya sekedar omong-omong saja ya kan, tetapi everybody will see that yes, Indonesia is one of the biggest economic powers saat ini di dunia ya, dengan economic growth-nya yang di atas 5% ya, dan kekuatan dari diasporanya yang luar biasa yang diakuin. Nah, ini recognition is important dimanapun Mandeh Minang ya, mancanegara 3M ada, is that tadi representing Indonesia dan menunjukkan that we are professionals, bahwa kita memiliki kualitas yang bagus, perempuan-perempuan Indonesia itu yang bagus, yang berkualitas dan layak untuk diperhitungkan. Dan Indonesia Incorporated, maksudnya Indonesia Incorporated ini oke, boleh ini ada bawa kan Minang lah, mungkin nanti ada juga dari Minahasa, mungkin dari Makassar, barangkali dari Sumatera Utara, Medan dan sebagainya. Tapi ini apapun yang kita lakukan adalah tujuannya adalah satu, kita bagian dari Indonesia Incorporated, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang tidak terpecah-pecah,
ya Indonesia yang memang apa satu kesatuan yang solid untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini. And then 3M, you can contribute to that. Ya. Dan terakhir, kami ingin menghimbau bagi yang anggota 3M yang udah jadi warga negara asing begitu ya, itu kami dorong untuk memiliki yang kita sebut kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Slide terakhir. Ya, ini. Nah, nanti silahkan bisa tanya-tanya lebih detail ke Mas Gofar nih yang menangani. Tapi kartu ini yang tadi kita punya target dan impian bisa seperti kartu OCI-nya India dengan berbagai macam fasilitasnya. Dan kami sangat menghimbau untuk 3M anggotanya bisa punya kartu ini, di mana nanti bisa memperoleh akses untuk fasilitas perbankan dan fasilitas kemudahan lainnya. Dan insya Allah sekarang ini sedang digodok oleh Ditjen Imigrasi juga visa diaspora, sehingga ya, tapi visa diaspora yang bisa multiple bolak-balik kan karena mengunjungi sanak keluarga dan sebagainya, ini khususnya bagi yang udah jadi orang asing. Kalau yang WNI kan udah punya KTP, udah apa lebih mudah. Tapi itu kita harapkan bisa kartu masyarakat Indonesia luar negeri ini kita yang kelola, kita yang keluarin di Kementerian Luar Negeri tempat kami, dari usulannya dari Ibu Bapak apply ke perwakilan kita ke kedutaan atau KJRI, nanti terus diproses, nanti kita keluarkan dalam bentuk kartu yang elektronik itu ya, via email kita kirim kalau sudah disetujui, itu online. Nah, itu jadi pegangan nanti untuk bisa memperoleh berbagai macam fasilitas sebagai diaspora Indonesia. Mungkin demikian Ibu Moderator yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali. Ini memancing ya bagi nanti silahkan mande-mande atau bapak-bapak yang untuk bertanya bisa lewat chat atau langsung angkat berikan tanda untuk bisa langsung untuk menanyakan. Baik, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi kita di sini, bahwa sebenarnya kalau dari kata harfiah diaspora bisa orang Minang sudah selalu dekat dengan culture, yaitu merantau. Ya. Nah, ini merantau jauh ini istilahnya lagi kan bagi orang Minang. Nah, ada beberapa catatan penting bagi kita pahami. Ada kriteria dari status ya, ada 4 hal dalam aturan yang sudah dijelaskan. Posisi-posisi mande-mande yang berada di luar ya. Ternyata ada peluang untuk bagaimana mendorong ya, tadi sudah sampaikan terakhir yang saya tangkap, mendorong untuk pengurusan kartu masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, karena akan ada potensi untuk fasilitas dengan berbagai fasilitas nantinya. Nah, kemudian juga ada yang menarik sekali bagi ini keterkaitan dengan 3M juga, yaitu bagaimana memanfaatkan potensi diaspora Indonesia menuju Indonesia Emas tadi, terutama kepada bidang mungkin peningkatan secara nation branding, kemudian peningkatan daya saing Indonesia dan Indonesia Incorporate. Jadi ini 3M dianggap semacam representatif Indonesia karena secara karakteristik ya ini lokalitas Indonesia yang dibawa dengan etnis Minangkabau, etnis juga perempuan Minangkabau yang berkualitas, dan itu kan menjadi semacam Indonesia Incorporate. Mudah-mudahan menjadi jejaring yang luar biasa dengan program-program Kemenlu yang memberi ini informasi yang luar biasa ini bagi mande-mande kita yang ada di 3M. Silahkan. Oke, saya tidak banyak membahas, ini semacam stimulan memancing ide. Pertama Mande Ben yang bertanya, kemudian ada lagi. Persilahkan dulu untuk Mande Ben. Silakan Mande Ben. Oke, terima kasih Mandi Sastri. Terima kasih banyak Ibu Ani. Sepertinya kita ini ya terbuka yayasan. Selama ini kita nggak tahu hal-hal yang begini. Ini rasanya bukan terlambat, tapi kami akan kejar
kesempatan-kesempatan ini. Karena Bu Ani, kita punya potensi-potensi yang disebutkan itu semuanya. Jadi 3M ini dia tuh punya banyak skill, banyak talent, dan semuanya itu kita sudah punya, Ibu Ani. Cuman ini nggak tahu menyalurkannya kemana. Alhamdulillah Pak Denny mengajak Ibu Ani ke sini. Sepertinya UMKM, right? Ini paling kuat juga. Memang kita di UM tidak berbisnis, tidak punya UMKM, tetapi kita itu memfasilitasinya. Di tempat kita ini berkumpul banyak UMKM. Kemarin waktu saya pulang ke Indonesia, itu dari Dinas Koperasi, itu memang sudah siap untuk semuanya memarketkan yang susahnya ini ke Amerika, tetapi kita butuh bantuan itu. Jadi terakhir saya bilang, ini sebelum ini pas saya bilang, kita usahakan mengadu ke KBRI, ke KJRI. Jadi ini sudah satu jalan yang terbuka. Begitu juga kesenian, begitu juga pokoknya segala macam yang Ibu Ani jelaskan tadi itu ya, kita tuh sudah punya power untuk itu, tinggal kita ini memang kolaborasi atau kerjasama lagi kemana jaringannya itu yang jalan channel harus dihadapkan ke channel apa begitu. Jadi kami ini memang akan banyak menghubungin Bu Ani dan staf, Pak Gofar dan lain-lain untuk keperluan ini. Aduh, semuanya kalau saya lihat dari kesemuanya itu semuanya deh yang Ibu Ani bilangkan tadi. I don't know dari mana saya mulai, tapi kita sudah banyak informasi potensi-potensi itu, tinggal kita kolaborasi mencarikan jalan untuk itu. Ya, saya kira kami selanjutnya nanti akan lebih dekat lagi mengarah ke hal detail tentang kesempatan ini. Kemudian saya sekarang baru juga tahu tentang ya kita sebagai anggota diaspora Indonesia punya kewajiban dan hak begitu ya. Jadi mungkin kita harus tahu juga apa kewajiban kita, right? Kemudian apa hak-hak yang kita bisa yang akan bisa kita lakukan. Bagi yang yang belum berkenan untuk berbicara, belum supaya mute ya, jadi kita jelas satu persatu insya Allah. Kesempatan akan ada bagi semua nanti insya Allah. Saya nggak tahu nih dari mana mulainya, tetapi sudah berakhir begitulah Ibu Ani, kita akan mengisahkan segala yang akan Ibu Ani ceritakan itu sudah ada pada kita insya Allah. Sekarang baru terbangun Bu Ani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Ani, saya sangat appreciate ini. Dan juga Pak Denny. Mana Ben? Masih ada lagi? Banyak sekali semuanya, kita berikan dulu kesempatan. Jadi tadi kita sebagai yang punya kewajiban dan hak, saya ini mungkin belum tahu apa kewajiban kita. Kalau hak-hak banyak sekali tadi itu ya, yang kita ambil, kita petik dari anggota diaspora ini. Intinya ada yang mau Ben tanya ke Bu Ani? Itu yang saya tanya dengan kartu tadi atau apa? Oke, yang saya tanyakan sekarang tentang kewajiban dan hak ya. Kewajiban apa kita TUM sebagai anggota diaspora nanti kita harus bagaimana pendaftarannya, terutama tadi untuk memilih sebagai di bawah lindung 3M di bawah diaspora Indonesia. Jadi apa kewajiban kami yang harus kami berikan, syarat-syaratnya, kalau hak-haknya sudah kelihatan sama sekali. Begitu Mbak Ani pertanyaan saya. Oke, baik Mandeben, makasih. Jadi ada satu menjadi poin tadi yang kita sempat baca, ada jaringan lokal, internasional, dan global. Nah, itu ada berbagai macam Indonesian Diaspora Network, ada Indonesia Diaspora Network United, ada juga JIPA.
Jadi ini juga menjadi potensi sebenarnya Mandirian sampaikan Bu Ani bahwa kami di 3M punya potensi-potensi itu semua, insya Allah ya UMKM, kemudian potensial juga dengan IPTEK ya, juga ada berapa akademisi juga di dalam ini juga. Right. Ini selain itu juga kuatnya di dalam sosial budaya. Wah, jadi itu menjadi potensi bagi kami yang kemana nanti bisa kemungkinan kami bisa kembangkan untuk lebih lanjut untuk dalam bentuk lain. Oke, Bapak Ibu yang lain silahkan ada yang mau bertanya Jawaban atau pertanyaan saya belum direspon lanjut. dulu dengan Bu Ani Oke. atau Bu Mandiben. Silakan Bu Ani, silahkan merespon. Jadi pertanyaannya beliau tanya tentang kewajiban dan hak dari pendaftaran ini seandainya tergabung di dalam ini terkait dengan Di bawah pengurusan Kemlu. kartu tadi ya. Oke, silakan Bu Ani. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, jadi juga tadi komentarnya. Ya, kalau tadi hak ya, ya sebagai kalau masih jadi warga negara Indonesia sudah tentunya ada hak-hak yang memang melekat ya, sudah jelas, cukup jelas. Nah, kewajiban, oke. Jadi tadi kami intinya mendorong ya supaya 3M bisa aktif tentunya dalam menjalin seluas-luasnya network-nya. Pertama tentunya berkomunikasi dan bermitra dengan perwakilan kita. Jadi bagaimana 3M ini misalnya memiliki branch atau cabang-cabangnya. Misalnya ada 3M cabang Arab Saudi, 3M cabang Vietnam misalnya, atau 3M cabang Houston, cabang San Francisco. Nah, ini kami sangat dorong untuk bisa menjalin kemitraan dengan kedutaan kita, kemudian membantu kegiatan-kegiatan dari kedutaan atau konsulat kita yang memang dari 3M itu menilai diri sendirinya dulu mampu tidak, misalnya sesuai tidak dengan apa yang memang menjadi kekuatan dari 3M. Misalnya barangkali dalam konteks promosi seni budaya, barangkali dari 3M ada anggota-anggotanya yang ahli di bidang situ, ya kan, bisa kemudian kontribusi. Jadi kewajiban ini adalah layaknya kewajiban seorang warga negara Indonesia yang jadi diaspora di di negara setempat untuk memberikan sumbangsih begitu ya bagi Indonesia melalui apapun itu juga bidang yang digeluti oleh anggota dari 3M. Nah, kewajiban lain yang kami bisa sampaikan ini antara kewajiban atau tentunya kami sangat berharap dan mengimbau ya supaya kita pun kita pun jadi bisa memiliki data yang akurat dan terus-menerus bisa kita update, yaitu untuk bisa memiliki yang disebut tadi kartu masyarakat Indonesia di luar negeri atau kartu diaspora. Nah, di sini mungkin Mas Gofar silahkan bisa mungkin share. Ini gampang sekali kok, mudah begitu ya untuk mendaftarnya. Mungkin bisa dijelaskan mumpung ada ini bundo-bundo kita di sini. Silakan Mas Gofar. Siap. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Dir. Mohon izin untuk pendaftaran kartu masyarakat Indonesia di luar negeri atau kita sebut Kemilan itu bisa diakses melalui portal kita, namanya itu IOCS ya, IOCS .kemlu.go.id. Yang tadi terakhir Mas, slide terakhir Mas, slide terakhir dari PPT kan ada, bisa ditampilin. Mohon izin, mohon bantuan untuk share tadi Mandesoni, tolong Mandesoni. Ya. Ibu Sony tadi. Ya, slide selanjutnya yang agak akhir-akhir atas lagi. Ini
slide yang men-sharing bagaimana pendaftaran pemilihan bisa dilakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mengakses portal ini dan nanti di situ langsung bisa mengisi nama, kemudian dokumen-dokumen pendukung seperti paspor, kemudian kalau sudah tidak berkeluarga negara Indonesia lagi, bisa melampirkan surat keterangan sudah tidak memegang paspor Indonesia lagi. Terus kemudian ada dokumen foto, terus kemudian biasa ada dokumen KTP setempat yang masih berlaku atau SIM setempat yang masih berlaku dan surat keterangan kerja, itu saja. Atau kalau masih mahasiswa bisa melampirkan kartu mahasiswa di mana dia belajar. Terus kemudian nanti prosesnya setelah mengisi akan kita proses 1 minggu, 2 minggu kemudian kita membalas melalui email. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian. Baik, makasih Pak Gofar informasinya. Silakan Bu Ani. Masih ada yang lain? Ya, kira-kira Peserta itu yang mau bertanya? gambarannya mungkin. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu mande-mande yang di mana aja atau melalui Ada pertanyaan itu? ya. Ada Silakan. Mela, silakan Mela. Oke, jadi kalau Mela, Baik, Bebe, Mandesri, dan juga Ibu Ani, terima kasih, Masya Allah. Saya jadi iya, saya semakin termotivasi. Ini mohon maaf karena sinyalnya kurang bagus, jadi saya off kamera ya, Bu, Pak Denny dan lainnya. Ini bisa sebuah pandangan, pendapat, pengalaman, dan juga mungkin jadi bahan diskusi juga ya, Bu. Yang pertama, dari informasi yang Ibu berikan, apakah itu bisa masyarakat umum, gitu kan, kami mengaksesnya secara detail atau lengkap, ya kan, seperti tadi tentang kartu itu tadi kan sudah dikasih linknya ya, dan tadi Ibu sempat menyinggung Indonesian Spice to the World ya. Nah, Mela pernah ngikut kegiatan pelatihan itu ya Bu ya, pelatihan membentuk restoran di sini. Mela nggak tahu di awal kegiatan itu pihak KBRI, ya saya nggak tahu ya, saya tanya juga dari teman, kita tuh nggak tahu tuh kegiatan itu apa, nanti tujuan akhirnya tuh apa gitu kan ya. Singkat cerita ikut pelatihan dan qadarullah ya sudah ngambang gitu aja gitu kan ya. Dan cerita dari beberapa teman juga ikut pelatihan ini udah follow up lanjutannya tuh apa, what the next, kita nggak tahu gitu kan ya. Dan ternyata saya juga ada dapat cerita, ini sekalian untuk konfirmasi bahwa ada program dari pemerintah untuk membentuk 20.000 ya restoran Indonesia di seluruh dunia gitu kan. Nah, saya sempat berpikir apakah program pelatihan-pelatihan itu sebetulnya sebagai salah satu ajang pemilihan untuk memberikan modal tanda kutip ya Bu ya, modal usaha gitu kan kepada kami yang ingin membangun gitu kan ya restoran salah satunya makanan Indonesia. Karena saya juga ketika saya diskusi dengan orang-orang Filipina, orang-orang Thailand di sini, itu Masya Allah pemerintahnya tidak hanya sekedar menggelontorkan program, tetapi mereka real memberikan dana. Seperti tadi siapa tuh Pak Eri ya, yang mengatakan pemerintah Thailand yang itu dari pegawai Thailandnya sendiri bilang mereka malah bagi siapa saja warga negaranya yang ingin membuka restoran restoran Thailand di Saudi diberikan uang senilai hampir 200 juta. Seperti itu untuk modalnya. Nah, apakah di Indonesia ada program seperti itu? Dan terkadang juga mohon maaf Ibu, saya juga agak kurang apa ya, hati saya tuh nggak tega sebetulnya mengatakan, tapi realitanya adalah informasi itu kadang terbatas untuk kalangan tertentu, benar nggak Bapak Ibu, ya kan? Dia lagi yang dapat proyek istilahnya gitu kan ya. Terus pas kita mau tahu,
wah udah terlambat, ntar program berikutnya, tapi program berikutnya nggak tahu kapan lagi. Nah seperti itu Bu. Dan terkadang ada yang mendapatkan informasi pun tidak mau berbagi, itulah kurangnya kita ya, di bangsa kita. Saya belajar ketika saya di Malaysia juga orang India itu, Masya Allah ya, brotherhood-nya itu mereka saling membantu. Bisnis is bisnis gitu kan ya. Dan mereka memang berkomitmen untuk memajukan sesama bangsa. Bahkan satu orang ketika sudah sukses di sini, mereka berani mengajak temannya 5 tinggal satu rumah 5 keluarga. Bayangkan itu Ibu. Makanya di sini orang India juga banyak ya kan ya. Nah, itu dari saya Bu. Apakah ada solusi nyatanya? Karena dari saya sendiri dan juga beberapa teman sini kita berusaha nih. Saya juga berusaha lagi cari akses ya kan. Belum lagi kita untuk biaya pengiriman bahan baku gitu kan ya dari Indonesia ke sini, baik itu berupa bahan baku aslinya gitu ataupun yang olahan gitu, itu terkendala dengan biaya. Sampai saya mengontak airlines tertentu gitu kan ya untuk mengajak kerjasama, tetapi terbentur lagi gitu kan ya. Apakah ada solusinya seperti itu Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jelas ya Bu Ani atau langsung respon? Terus Ya, boleh Ya. langsung respon. Oke. Indonesia Spice Up the World ini adalah satu program nasional yang melibatkan beberapa pihak. Campaign utamanya ini diusung oleh Kemenko Marves, didukung oleh Kementerian Luar Negeri dalam konteks kita melakukan diseminasi ke luar negeri, ke diaspora kita melalui perwakilan RI, ya, dan juga melalui kegiatan-kegiatan promosi gastrodiplomasi melalui kegiatan festival kuliner dan lain-lain, ya. Dan yang berikutnya adalah oleh Kementerian Parekraf yang memiliki tadi satu program disebutnya Indostar Bu untuk platform. Jadi Indostar ini platform, silahkan bisa dibuka Mas Gofar, mungkin bisa ditaruh yang Indostar itu linknya di chat ya. Itu satu platform di mana mereka yang ingin buka usaha bisa apply for pitching. Jadi it opens to any usaha restoran untuk bisa ikut pitching memperoleh pendanaan. Memang saat ini belum ada satupun yang berhasil menang pitching ya, maksudnya karena gini, tampaknya untuk buka restoran ini kan apalagi di luar negeri kan banyak izin-izinnya ya kan. Kemudian masalah guarantee ini kira-kira adalah pernah katanya waktu itu satu kejadian dari salah satu bank memberikan udah dukungan ini ternyata maaf ownernya itu meninggal, kemudian duitnya udah dikelontorkan, ownernya meninggal, nggak ada yang running usaha restorannya itu lagi, akhirnya duitnya ini jadi tidak bisa kembali karena tidak ada jaminan. Misalnya tidak ada jaminan karena yang bersangkutan itu tidak memiliki properti misalnya di Indonesia yang bisa dijadikan jaminan untuk bagi bank ini. Jadi ada beberapa hal-hal teknis ya yang mungkin ada isu gitu, tetapi bukan berarti juga tidak bisa terselesaikan. Namun itu mungkin perlu waktu. Tapi ketika bicara platform, itu platform untuk tadi bantuan pendanaan itu sudah ada namanya Indostar, bisa melakukan pitching di situ. It is open to any kind of restaurant dan itu bisa langsung dilakukan sendiri, bisa langsung apply di situ. Sudah ada linknya, sudah ada cara-caranya bagaimana untuk apply. Nah nanti konsorsium dari Indostar itu nanti yang mereka melihat kira-kira ini potensial atau tidak gitu. Dan itu Indostar itu di bawah Kemenko Parekraf. Nah, Kemlu kita menchannelkan ini informasi ke perwakilan. Kita juga sekarang sudah melakukan pendataan restoran-restoran. Mungkin Pak Dubes Denny juga ada terima Bravax ya, atau surat dari kita yang meminta adanya pendataan restoran-restoran Indonesia yang ada di luar negeri. Ya kita lagi bikin riset juga tentang itu. Nah, ini yang sebetulnya kita coba memang meniru bagaimana yang dilakukan oleh Thailand. Karena dari Thailand pun mungkin dari pemerintah memang kelihatannya pemerintah, tapi
pendanaannya itu kan bisa jadi berasal dari berbagai macam sumber atau lembaga keuangan. Nah, sekarang masih kita bekerja untuk memanfaatkan platform Indostar itu ya. Di sini coba nanti dilihat di chatnya ini. Nah, ini Indostar Kemenkoparekraf ya, dari mbnconsulting.id ini silakan bisa dibaca-baca gimana caranya ada di situ. Nah, tentunya idealnya pastinya ini terbuka untuk semua ya. Dan kami mau mencontohkan bahwa beberapa waktu belakangan ini kami aktif berkomunikasi menjembatani beberapa usaha restoran setempat untuk memperoleh peningkatan capacity building. Yang baru terlaksana adalah di bulan Mei yang lalu adalah restoran kita di Abu Dhabi dan Dubai. Itu didatangkan pelatihnya dari Indonesia ke sana, kemudian memberikan capacity building bagi restoran-restoran Indonesia, pengusaha-pengusaha restoran Indonesia, bagaimana misalnya untuk meningkatkan kualitas dari penyajian makanannya, bagaimana meningkatkan servisnya, dan lain-lain. Nah, itu yang memang kita tidak mungkin bisa intervensi semuanya difasilitasi oleh pemerintah ya atau dari pusat. Itu tentunya kita juga sangat mendorong adanya kreativitas atau upaya dari pengusaha restoran kita itu sendiri untuk juga banyak memperoleh sharing of experience dari pengusaha-pengusaha restoran Indonesia lainnya yang sudah sukses. Nah, barangkali di sini nanti 3M bisa bikin kegiatan nih capacity building misalnya untuk restoran Indonesia mungkin di Malaysia atau apa ya, yang mungkin menawarkan produk kuliner unggulannya adalah masakan Padang atau apa. Mungkin bisa bikin capacity building supaya gimana kualitas dari penyajian makanannya bisa lebih menarik, bisa lebih menarik minat, tidak hanya targetnya jangan hanya masyarakat Indonesia sendiri ya yang tinggal di situ, tetapi adalah masyarakat setempat. Mungkin kan ada pengemasan khusus yang atau dari bahan olahannya, bahan bakunya itu nggak benar-benar murni seperti kalau kita dengan lidahnya orang Indonesia gitu, mungkin bisa jadi ada penyesuaian ya kan. Nah ini mungkin nanti bisa dibantu untuk ada program capacity building mungkin lewat Zoom dulu atau sharing of experience dari tempat-tempat lain. Ini silahkan bisa as kreatif as possible untuk mengembangkan program-program seperti itu. Jadi 3M juga bisa main peran di situ. Dan kami yakin insya Allah ini sesuatu yang inklusif ya, melibatkan semuanya gitu partisipannya begitu, dan tidak limited. Ini satu program bersama dan 3M saya rasa bisa terlibat lah gitu, aktif di situ. Terima kasih. Baik, Bani, terima kasih. Jadi Madam Mela dapatkan informasi tentang ini. Nah, ini satu lagi ada pertanyaan dari ruang chat. Apakah bisa UMKM menitipkan produk-produknya di restoran tersebut? Ini pertanyaan dari Mandi Sofia Yanti ya di chat. Nah, ini apalagi nih produk-produk UMKM kita di 3M ini juga cukup banyak produk-produk mande-mande UMKM. Ini terkait dengan tadi ada satu kita dengarkan tadi, contohnya Apinkor itu ya, Bu Ani ya, yang di Korea, Asosiasi Pengusaha Indonesia yang di Korea. Ya, di Busan ada Al-Barakah Mart ya, kemudian betul. Gastro dengan diplomasi gastro ini menjadi potensial juga nih bagi kami nih mande-mande Minang ini yang identik dengan masakan Minang yang cukup terkenal, rendang dan sebagainya. Nah, ini menjadi ada satu sisi kesulitan-kesulitan juga ketika ada produk-produk untuk dibawa ke luar negeri ya, ada aturan-aturan standar yang cukup ketat untuk itu. Nah, silakan Bu Ani. Iya, bisa banget ya. Kita justru restoran-restoran itu banyak. Waktu di Berlin juga ada kita banyak restoran Indonesia ya, ada restoran Nusantara apa di restoran tersebut tuh banyak yang nitip-nitip. Jadi silakan aja sebetulnya jalin kemitraan dengan restoran tersebut ya kan, tinggal misalnya bagi usaha ya kan, misalnya
kejual 5 gitu kan, dapat $100 mungkin bisa dinaik-naikin lah harganya ya kan. Jadi ada juga share untung bagi si restoran yang dititipin gitu. Jadi bisa banget gitu, apalagi misalnya produk UMKM yang cemil-cemilan dari Indonesia kalau udah bisa masuk ya tinggal dibuat kemitraan aja dengan restoran yang ada supaya bisa masuk. Kalau saya dulu suka banget itu cemil-cemilan tuh pasti ada kan, kita sambil nunggu makanan datang, makanan utama datang pasti cemil peyek lah ya kan, Ya. kerupuk lah yang kayak begitu. Jadi waktu di Berlin, saya tugas di Berlin, kemudian tugas di mana di Korea tuh nggak kayak apa ya, nggak pernah rindu makanan Indonesia karena itu, dan juga produknya lebih mudah masuk ya. Tapi saya tidak Ya. bisa memukul rata karena seperti dengan Australia misalnya mungkin akan lebih sulit ya. Tapi kita udah bagus kerjasamanya. Saya terakhir waktu itu pergi ke Melbourne dan ada satu restoran namanya Garam Merica ya, yang menyajikan satu konsep menarik yaitu nasi bungkus, diplomasi nasi bungkus istilahnya. Jadi ya persis kayak nasi bungkus Padang-Padang itu. Jadi Ya. apa mau dipilih nih kayak ini, oke mau rendang, kemudian mau coba deh nanti buka di Google Garam Merica Sydney dan Melbourne. Konsepnya adalah konsep masakan Padang itu. Tinggal milih ada rendangnya, tambahin cumi, terus kemudian dibungkus di model nasi bungkus. Makannya kita di nasi bungkus gitu, jadi nggak disajikan di piring, tapi semua ini Ya. campur dari bungkus, buka wadah si telur balado lah apa terserah kita pilihannya, konsep warteg, dan itu lakunya luar biasa. Ternyata orang Australia tuh suka gitu masakan seperti itu. Berarti ibu bapak juga harus ini mengembangkan namanya market research gitu kan. Kira-kira target marketnya tuh yang paling pas tuh masakan seperti apa sih? Kalau masakan Indonesia paling disuka mungkin ada kayak bikin sampel-sampel dulu lah gitu kan. Jadi untuk lihat gitu. Jadi konsep nasi bungkus, diplomasi nasi bungkus garam merica di Sydney dan Melbourne tuh di restoran itu lakunya luar biasa tuh. Kalau di Melbourne tuh dia restorannya di samping persis dari KJRI kita di Melbourne. Contoh aja gitu. Laku, Oke. laku berat. Padahal pedes ya. Banyak yang ngantri orang Australia. Yang makan malah orang-orang Australia. Nah, ya itu Oke. bedanya Bu Ani. Oh, excuse me. Ya. Oh ya, Oke, menarik sekali. silakan. Oke, baik. Ada satu lagi ini pertanyaan Bu Yunere. Ya, Bu. Silahkan. Bu Ya. Yunere ini dari studi pembangunan program dokter di Pasca. Silakan. Terima kasih kesempatannya Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, Bapak Ibu yang ada. Halo? Halo? Bisa kedengaran, Bu? Ya. Dengar, lanjut. Kepada Ibu Ani, narasumber, Ibu Sri, moderator, dan Bapak Ibu semua, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merasa senang bisa bergabung di forum ini. Dalam, saya nggak tahu ini spesial meeting, tapi mungkin saya boleh bicara sedikit ya Bu Sri terkait kondisi kita Sumatera Barat saat ini, Mande-mandeku sayang yang berada di mancanegara. Kita kan lagi bencana. Saya baca 3M juga udah ikut dalam pesisir selatan bulan Maret gitu, ikut peduli gitu kan. Tentunya dengan Galodo juga nggak lupa gitu ya Bu ya, bahwa setelah pasca Galodo yang ada di tanah datar dan sekitarnya itu memang cukup, kami udah ke lapangan, sudah lihat bagaimana dampaknya, yang tentunya ini sudah jadi pemikiran dan jadi perhatian semua. Namun yang jadi terketuk di hati saya saat ini, mengingat jalan utama itu masih belum lancar, tentu dari sisi pembangunan kita menyayangkan jalan tol yang masih belum selesai juga. Jadi kan kalau tadinya jalan tol kita itu di Sumatera Barat lancar, tentunya alternatif jalan ada, sehingga nggak satu-satunya jalan gitu ke Padang. Kalau dari daerah Batu Sangkar, Padang Panjang, menuju Padang. Jadi dengan lumpuhnya ini,
kan orang harus belok Malala, harus belok Kelo Ampe-Ampe, ini mengingatkan mandi-mandi semua yang di mancanegara tentang kampung kita, dan itu tuh nggak mudah ya Bu Sri ya. Kita kalau lewat Malala itu berapa jam, dan risikonya juga longsor dan sebagainya. Jadi mungkin dalam forum ini saya bisa mengetuk mande-mande sekalian, bagaimana kita bisa lebih, apakah menggalang dana atau apa, atau membuka jejaring dengan ya masalah pendanaan pembangunan lah intinya. Mungkin lebih luas dari sekedar ya kalau tadi kita banyak bicara tentang food, tentang makanan. Kebetulan saya juga sekarang lagi menjabat Kepala Dinas Pangan. Namun sebelumnya saya ini basicnya teknik sipil Ibu. Jadi saya banyak di KPU-an. Jadi saya yang merasa miris itu adalah tentang pembangunan Sumatera Barat, terutama jalan yang masih sangat terbelakang gitu. Nggak banyak alternatif dan itu sangat crowded gitu, sangat crowded mengingat jumlah transportasi juga semakin meningkat, jumlah kendaraan yang dipunyai masyarakat kita semakin banyak, jalannya gitu-gitu aja gitu kan, jalannya gitu-gitu aja, jadi nggak nyaman. Kalau kita melihat Malaysia, misalnya negara lain juga, itu kan faktor transportasi diutamakan. Jadi dengan transportasi itu nyaman, leluasa, jadi kita, jadi bagaimana peran 3M di sini bisa membantu hal ini. Inilah mungkin persoalan kita yang cukup mendasar menurut saya. Terima kasih Bu Sri kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yunire, ini juga menyampaikan kondisi perkembangan ya pasca bencana yang terjadi di Sumatera Barat hari ini, kondisi sarana prasarana transportasi yang masih sedang proses karena ini masuk ke dalam kebencanaan nasional juga ya, masih menjadi perhatian pusat juga dan sebagainya, dan juga mungkin dari mande-mande kita yang ada di luar negeri dimanapun berada. Oke, makasih Bu Yunire. Mungkin kita tidak respon dulu ya nanti oleh Mande Ben sebagai ketua 3M ya nanti merespon ini terkait nanti dengan Bu Ani. Ini ada 2 orang yang Ibu Jus, Mande Jus. Silahkan. Ada yang mau ditanya, Mande Jus? Atau Mande Neti? Loh, Mande Jus, silahkan. Ya, Mande Jus dulu. Ya, Mande Jus, silahkan. Saya Mande Jus. Oke. Ya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Jus Marija, SIP, Sarjana Ilmu Politik, MBA. Saya alumni dari Fakultas Sosial dan Politik, jurusan komunikasi, mungkin sama dengan Ibu Ani jurusannya, dari Gajah Mada University, Yogyakarta. Okay. Sebelum saya bicara, karena kita berkomunikasi dengan saat ini saya sadar saya berkomunikasi dengan mande-mande Sumatera Barat, tapi saya akan bertanya pada Pak Denny sebagai penasehat, juga Ibu Mande Ben, bolehkah saya bicara? Tidak. Boleh, Ibu. Masalah. Silakan langsung, Ibu. Bukan masalah Minangkabau ya. Saya akan dari pengalaman juga untuk Yogyakarta, tempat saya stay di sekarang ini. Bisa ya, Mande Ben? Silakan Ibu, kalau bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang yang sehubungan dengan tematika topiknya ini ya. Kita dahulukan. Ya. Alright, jangan di luar topik Ada. dulu. Kalau di luar topik nanti bisa kalau ada waktu atau kita kontak lagi di luar ini begitu. Ya. Kita dahulukan yang dalam topik karena masih ada yang raise hand. Kalau ada kesempatan nanti kita kembali kepada Bu Jus ya, Bu Jus. Oke. Oke, kalau gitu kalau saya masih ada relevan dengan topik ini dalam rangka jejaring diaspora ini, silahkan. Ya, contohnya UMKM. Ya, kalau tadi UMKM sebagainya. masih persoalan UMKM itu juga, atau Ibu, atau gimana, Mande Ben, kita nanti kasih waktu aja nanti karena masih ada yang lain yang sesuai dengan karena Oke. apa ya, Mande Jus?
sabar dulu ya. Oke, kalau Nanti gitu ya. ya. Kalau Oke, gitu kita proses. sebentar saya akan memberi pandangan masalah nation branding, Baik, Ibu Ani. branding. Oke, Ya, silakan. ini bersangkutan dengan kawasan ilmu. Ini hanya sebagai opinion saya. Saya tidak bertanya, saya hanya menjabarkan opinion saya mengenai kondisi negara kita sekarang di Indonesia. Ini dari pengalaman, kalau kita berhubungan sama orang asing, kita perlu citra negara, ya kan? Bapak-bapak mande-mande semua tahu bagaimana citra negara kita sekarang ini di mata dunia. Dengan adanya banyaknya corruption, banyaknya huru-hara, banyaknya case-case, apalagi dengan berhubungan dengan kampanye dan sebagainya. Jadi ini kurang memberikan citra positif untuk negara kita sendiri, G2G di seluruh dunia. Karena tadi ada nation branding. Hubungannya bila misalnya saya bekerja juga di general trading dan tourism. Kalau kita mau ada MOU, terus kita berdiskus semuanya, itu terasa sekali bahwa bangsa kita ini saat ini ya, dari pandangan saya ini, citranya itu kurang gitu loh, dibandingkan dengan Filipina yang semuanya gitu. Nah, inilah yang menjadi kendala bagaimana kita membawa nama baik kita di mata dunia. Gitu aja, yang lain mungkin tidak bisa karena saya memang tidak banyak sekali data untuk Oke, kampung simpelkan saja, saya Bu di Jus. Yogyakarta. Oke, demikian. Right, Terima right. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ani atau Pak Denny secara merespon dari komentar dari Mandijus. Oke, mengenai national branding ya yang disampaikan Ibu Jus. Jadi memang kita ini kan kategorinya negara berkembang dengan segala macam plus minusnya, ya kan? Nah, jadi kita berusaha memperbaiki citra, tapi kan kemajuan bangsa-bangsa itu kecepatannya beraneka ragam, tergantung komitmen negaranya. Nah, saya sering dalam diskusi-diskusi kita mengatakan apa sih yang dibutuhkan untuk sebuah negara menjadi negara maju, ya kan? Sudah macam-macam diskusi kita. Pertama tentu kemajuan cara berpikir, mindset, ya kan? Karena negara maju itu bukan hanya identik dengan kaya, tetapi juga culture-nya. Bagaimana misalnya culture saling menghormati, kebersihan, menjaga lingkungan. Banyak sekali contoh-contoh baik yang harus kita lakukan, kita perbaiki. Kita nggak usah malu, kita lihat saja di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sudah lebih baik dari kita, banyak sekali yang harus kita contoh. Nah, jadi karena itulah hingga hari ini Indonesia itu kategorinya negara berkembang dengan segala macam PR-nya untuk diperbaiki. Kalau semua sudah beres, insya Allah kita masuk ke kategori negara maju. Nah, itu cita-cita kita semua. Secara nasional kita mengatakan kita akan mencapai itu 2045. Namanya Indonesia Emas. Nah, tapi jalan menuju ke situ luar biasa panjangnya. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengelola bonus demografi kita, itu semua harus diurai dari tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah kita, universitas kita, riset yang menjadi industri yang berdaya saing, yang mensejahterakan sehingga meningkatkan income per kapita. Kembali lagi ke pendidikan rata-rata orang Indonesia. Tadi kita bicara mengenai kualitas diaspora misalnya. Kita bandingkan dengan India, Filipina atau China atau bahkan Vietnam. Coba kita perhatikan, jujur saja secara objektif kita lihat. Diaspora kita pada umumnya adalah tenaga kerja Indonesia yang lulusannya terbatas.
ya kan? Sehingga ketika kita mengharapkan mereka berdampak kepada, katakanlah untuk membuka jaringan restoran. Kalau orang-orang Vietnam yang ada di Amerika itu rata-rata sudah jadi pengusaha, ya kan? Yang dulunya manusia perahu, sekarang mereka sudah jadi pengusaha di Amerika, di Australia. Jadi ketika ada kuliner Vietnam masuk ke situ, mereka memiliki daya beli. Nah, sementara diaspora kita kebanyakan ekonominya terbatas. Nah, jadi banyak sekali PR yang harus kita lakukan. Menjadi negara maju itu tidak seindah apa yang kita sebut-sebut. Bahkan kalau saya melihat lagi, saya pelajari di negara maju, bukan hanya dari tingkat pendidikan dasar. Mereka mulai dari gizinya, mulai dari kandungannya. Di Amerika itu sejak kandungan sudah diurus oleh pemerintah, ya kan? Sehingga memastikan anak-anak itu cerdas dan seterusnya. Jadi banyak sekali PR kita. Tapi kita tidak usah berkecil hati. Lakukan sesuatu apa yang bisa kita lakukan sebagai diaspora kita lakukan. Hari ini kita banyak dengar dari Bu Ani potensi-potensinya. Saya tadi sudah melihat gerak-gerik Bu Ben sudah mulai gelisah beliau. Wah, saya mau ini, saya mau ini. Saya tahu betul nih, Bu Ben nih pasti habis ini akan banyak ide-ide membuat mengundang ini itu ya Bu Ben ya. Banyak sekali kegiatan untuk kita lakukan ke depan. Nah, cuma pertanyaan saya, kita kembali karena kita ingin fokus ya, supaya ada yang kita bawa pulang dari diskusi hari ini. Saya tadi memfokuskan perhatian kepada satu slide dari Bu Ani mengenai slide adanya beberapa organisasi yang dicontohkan tadi, misalnya IDN Global, ada IDN United, Global Indonesia Professional Association, kemudian Foreign Policy Community of Indonesia. Nah, pertanyaan dasar dari Bu Ben adalah, bagaimana status organisasi yang 4 ini? Jadi mereka ini statusnya seperti apa? Karena mungkin ini kita bisa jadikan contoh untuk 3M. Karena 3M sekarang lagi mencari bentuk. Aktivitasnya sudah banyak, tetapi ingin lebih punya cantelan, punya recognition, ada statusnya. Nah, kira-kira organisasi ini yang 3 ini statusnya seperti apa? Apakah mereka harus bentuk sebuah organisasi? Kalau organisasi, apakah harus terdaftar? Terdaftarnya di mana? Nah, sehingga nanti bisa menjadi panduan kita ke depannya ini 3M mau mengikuti pola yang mana. Nah, ini mungkin pertanyaan pertanyaan saya dulu supaya kita fokus kepada diskusi background diskusi kita hari ini. Ini itu dulu Ibu Sri. Ya, oke baik. Ya ini Bu Ani nih kembali ke ini sebenarnya 3M lagi mencari ya posisi ya kondisi karena perkembangannya cukup luar biasa. Jadi mande-mande atau bundo-bundo ini dulu memang sudah tergabung dengan organisasi tapi sifatnya ada di daerah asal di Indonesia di Minangkabau. Tapi itu hanya berupa koordinator ya sifatnya. Nah, ternyata dengan perkembangan 3M yang cukup luar biasa dengan program ingin memformalkan ya. Ketika dilihat aturan-aturan Indonesia pada satu sisi pendiri-pendiri dari 3M itu anggotanya rata-rata berada di seluruh mancanegara. Nah, untuk administratif ya aturan-aturan itu yang agak menyulitkan ketika dari luar menyesuaikan ke Indonesia, Kemenkumham dalam bentuk organisasi atau yayasan itu menjadi persoalan-persoalan yang ternyata sampai sekarang kami masih belum mencari bentuk. Nah, ketika ada ini, tadi betul Pak Denny sampaikan, network lokal, internasional, global seperti ini, apakah memungkinkan gitu loh, dengan tipikal seperti 3M ini. Silakan Bu Ani, ini yang kami tunggu-tunggu nih sebenarnya. Ya, terima kasih yang tadi juga sudah di-highlight oleh Pak Denny. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini adalah network di mana tidak ada namanya registrasi secara khusus kepada satu negara tertentu. Maksud saya gini, dia tidak harus register di Indonesia ke dalam sistem administrasi khusus karena dia adalah network. Dan dari pengalaman yang kami ketahui dalam berinteraksi dengan network-network ini adalah mereka memiliki kepengurusan.
mereka bangun satu kepengurusan, mereka kemudian juga bikin satu logo, kemudian mereka membuat kepengurusannya ini ada beberapa branch-branch di mana nanti pengurusnya itu bekerja secara aktif untuk membangun organisasinya. Biasanya mereka membentuk portfolio sesuai bidang yang memang menjadi kekhususan dari mereka, dan mereka kemudian membina kemitraan jejaring dengan yang calon-calon potensial yang menjadi mitra mereka. Saya contohkan untuk yang JIPA atau Global Indonesian Professionals Association ini. Jadi fokusnya dia adalah diaspora, tapi yang masuk kategorinya professionals, executives, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang udah masuk kayak S2, S3, ya masuk kategori profesional karena bekerja di negara setempat itu di misalnya industri tadi financial, kemudian otomotif, tapi dia masuk bagiannya adalah yang bagian manajemen atau tenaga ahli. Nah, dia ini kemudian membangun jejaringnya. Jadi dia juga punya kantor pusat di Jakarta. Dia punya lah kayak misalnya dia mungkin menggunakan salah satu rumah atau dia punya virtual office misalnya di One Pacific Place atau semacam itu. Nah, dan ada yang utamanya karena banyaknya membersnya itu ada di Inggris, bikinlah ada salah satu tempat mahasiswa atau apa di situ dijadikan sebagai kayak base camp-nya gitu. Mungkin kalau Mandeh ini 3M ya base camp-nya mungkin di tempatnya Ibu Ben misalnya begitu kan, karena di situ paling banyak anggota membernya juga di Amerika, dan Bu Ben bisa secara aktif kerja di rumahnya ya kan dalam mengelola 3M ini. Silahkan aja kemudian ada bikin website ya kan, kemudian ada bikin subscription bagi siapapun yang menjadi membernya dan sebagainya. Nah, ini kalau ingin 3M ini dikelola secara profesional ya kan, mungkin bisa mengikuti bagaimana membangun 3M ini sebagai sebuah organisasi yang nanti tahap demi tahap itu jejaringnya semakin luas, dan ada beberapa fokus mungkin di Mandeh Minang ini 3M ini apa dia ingin fokusnya itu apa. Dan dia membangun jejaring kayak JIPA ini sekarang karena dia udah professionals, udah membersnya adalah Indonesian Professionals, dia udah bikin kemitraan dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian dengan Kemenko Ekon. Nah, bentuk-bentuknya kemitraan seperti apa? Contoh JIPA itu membantu misalnya untuk membuat kajian, membuat satu kajian yang bisa membantu misalnya Bappenas kita atau Kemenko Ekon ketika ingin melihat bagaimana Human Capital Development Indonesia. Nah, ini profesional-profesional di JIPA ini banyak kan peneliti-peneliti di situ. Ini secara pro bono mereka bikin kajian dan masukan ya ke kementerian, misalnya ekonomi terkait kajian mengenai ekonomi berkelanjutan misalnya sustainable development. Kemudian memberikan masukan kepada Bappenas tentang bagaimana human capital kita bisa dibangun untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mereka bikin kajian tuh. Mereka bikin kajian, kemudian mengundang dari Kemenko Ekon misalnya atau dari Bappenas untuk adanya diskusi di mana mereka bisa menyampaikan masukan-masukannya. Ini sebentar lagi pun juga mereka akan melakukan semacam kongres ya untuk Human Capital Development Summit. Kerjasamanya nanti juga dengan Kementerian Luar Negeri untuk program tersebut. Nah, mungkin step by step perlu dilakukan ya Pak Dubes, Pak Denny, dan Ibu Ben, dan rekan-rekan semua dari 3M. Kalau memang ingin membangun 3M ini sebagai sebuah organisasi yang solid, ya network, saya mungkin bilangnya saya network ya, network atau asosiasi atau ya mungkin network ya yang solid, mungkin itu ada ada tim di 3M yang menangani manajemennya ini gitu ya. Tadi bikin logonya, kemudian mungkin bikin websitenya tentang biasa about 3M. Apa sih 3M? Visi misinya tuh apa?
bidang-bidang apa yang akan menjadi fokus, kemudian bentuk-bentuk kerjasama apa yang terbuka untuk dibangun oleh 3M. Jadi mungkin seperti itu Pak Dubes, jadi tidak harus ada mendaftar yang ke satu sistem administrasi tertentu di Indonesia, nggak seperti itu. Oke. Ya. Baik, Bu Ani, Mandeben ada mau feedback? Bu Ani, ini sebenarnya ya bukan bagaimana ya. Kita di 3M ini sudah ada semuanya, ada logo, ada juga materi untuk website itu, cuma membangunnya ini lagi. Jadi kami itu ingin mengorganisnya dari bidang-bidang itu. Tapi sekarang itu saya melihat arahan itu sudah ada. Apa yang akan kami lakukan begitu. Materi itu sudah ada, cuman berserakan sepertinya gitu ya. Pak Denny juga berusaha meluruskan kita begitu, tapi pasti ada kendala ya, apalagi kami itu bertebaran juga di mancanegara, di seluruh daerah kita itu punya sampai ke Afrika, kita punya juga anggota-anggota di sana. Jadi sekarang ini kelihatannya bagi saya itu kami harus mengorganize diri serius gitu. Jadi kami harus lebih serius mengorganize diri secara bagaimana kejaksaan kami nanti. Tapi sudah kelihatan Bu Ani, kita tuh sudah punya ini, udah punya itu, punya itu, punya itu. Cuma mau diapakan? Itu jadi ini kami sekarang itu ingin ingin mengelola diri sendiri begitu, insya Allah. Barangkali begitu, Mandesri, kalau bisa ditambahkan atau Pak Denny juga. Pak Denny ini jauh lebih tahu ini tentang diri 3M. Begitu kelihatannya dari saya. Memang gemas melihatkannya. Kita sudah ada ini itu. Mau diapain? Persatuannya itu. Sekarang sudah kelihatan. Baik, Mandeben. Jadi pengelolaan manajemennya, manajemen secara profesional lagi. Karena kita memang sudah berbagai macam background juga di sini, latar belakang ilmu, pengalaman, dan luar biasa sebenarnya. Potensi-potensi itu sudah dimiliki oleh 3M. Jadi secara serius untuk manajemen, pengelolaan manajemen ini, kalau memang tadi tawaran dari wawasan pengetahuan yang diinformasikan oleh Ibu Ani tadi dalam bentuk network ya, apakah ini bisa menjadi contoh juga. Kalau tadi JIPA kan menjadi profesional ya, itu sudah punya bargaining yang cukup nama yang dengan Bappenas juga ya. Jadi orang akan pemerintah government juga menjadi suatu trust kepada network atau lembaga-lembaga profesional yang secara dikelola dengan profesional juga. Oke, Mandeben, kita sampai jam berapa ini di Indonesia kita? Iya, bagaimana dari radio? Adakah ini? Ada Pak dari radio ya? saja? Pak Ferianto, silakan kita kasih waktu. Ya, Pak Ferianto tadi izin bertanya. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Yan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mungkin maneh-maneh mancanegara. Pertama kali mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Saya Febrianto. Saya adik kelasnya Bunda Ben di kuliah dulu dan kakak kelas dari Mande Yurda. Jadi dan saya tadi melihat tadi mau bertanya itu sebelum dari Pak Beni tadi tanya. Jadi pertanyaan saya itu buat Pak Denny. Pertanyaan saya itu persis seperti pertanyaannya Pak Denny sebetulnya. Karena poin daripada diskusi kita malam ini itu belum ketemu. Sebelum-sebelumnya itu pertanyaan itu macam-macam ke kemana-mana. Makanya saya angkat tangan Bu bertanya karena seperti pertanyaan Pak Denny tadi gitu kan. Nah, saya juga mau coba ini kira-kira kalau tadi kan awalnya Pak Beni cerita kalau kita Pak Denny kalau kita bikin yayasan di Indonesia begini, kalau kita bikin organisasi ini di luar negeri begini. Nah tadi ada suatu solusi, satu alternatif bagaimana kalau kita 3M ini bernaung atau di bawah payungnya Kemenlu ya, kan gitu tadi pembukaan dari Pak Denny. Nah kira-kira kalau kita berpayung di Kemenlu tadi, nah itu kira-kira kalau saya itu berpikir bagaimana nanti kelemahannya gimana? Apa nanti ininya? Kalau kita berpayung di suatu ini lembaga pemerintah gitu ya. Nah itu kelemahannya bagaimana? Ada nggak nanti aspeknya? Itu yang mungkin perlu Bu Ani coba bisa membayangkan nggak kira-kira sehingga
3M bisa antisipasi. Nah, kebetulan kalau ini saya juga mau ini tadi kan kalau judul kita ini bagaimana potensi Jaringan, 3M jaringan. ke pembangunan nasional ya. Nah, Iya. kalau saya melihat bagaimana 3M ini juga bisa sebetulnya menginikan culture budaya kita ke luar negeri ya. Ke luar negeri itu salah satunya juga. Dan pengalaman saya kebetulan saya juga pernah belajar dulu di Jepang ya. Nah, di situ itu saya mencoba bagaimana mengenalkan culture dan kondisi Indonesia. Misalnya ada pertemuan-pertemuan ada 500 orang misalnya kan pengusaha-pengusaha di Jepang. Nah, itu saya tampil dan saya mengenalkan Indonesia secara utuh di sana. Ya, saya mengenalkan Indonesia, bagaimana ininya alam kita, bagaimana budaya kita, sehingga insya Allah waktu itu banyak teman-teman yang dari Jepang itu yang datang ke Indonesia setelah itu gitu kan. Nah, itu bisa peran daripada mande-mande mancanegara ini di negaranya masing-masing bagaimana sebagai promosi mempromosikan kondisi budaya dan culture Indonesia sehingga ini bisa jadi pemasukan lagi turis-turis yang datang ke Indonesia ke depannya. Nah, itu mungkin yang saya cuma sampaikan karena dari pertanyaan saya sudah sama persis dengan Pak Denny Abdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengingat jadwal ini saya sudah diingatkan juga dengan radio juga ada keterbatasan jadwal juga ya Pak Hasbi. Baik Bapak Mande-Mande, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ini sebenarnya banyak yang mau tanya ini. Jadi ada beberapa catatan mungkin tidak direspon oleh Pak Denny karena ini pertanyaan tadi sudah direspon oleh Pak Denny hampir sama kata Pak Febrianto. Ini terkait kepada case kita adalah 3M. Jadi kondisi perkumpulan dari mande-mande Minang mancanegara yang tersebar dari berbagai negara ini, mereka ingin menyatukan satu goal, satu tujuan untuk menyatu tujuan kepada pembangunan nasional sebenarnya juga endingnya ke sana juga pemberdayaan perempuan terutama juga empowerment dari perempuan dan melalui salah satu kegiatannya salah satunya di samping pembangunan ekonomi tapi juga kegiatan sosial budaya menjadi karakteristik di dalam organisasi atau di dalam Mandi Minang mancanegara ini. Baik Bapak Ibu, mande-mande sadonyo, mande-mande semuanya, saya mohon maaf, mungkin ada beberapa catatan, mungkin simpulan ya. Ini menjadi potensi, saya pikir mungkin bukan kesimpulan ya, tapi ini menjadi pembuka bagi kita, mande-mande yang ada tergabung di 3M. Ini membuka wawasan kita kembali, kita mengevaluasi diri kita, potensi-potensi kita yang cukup ada, yang berserakan di masing-masing mande, dan pengelolaan secara profesional, arah tujuan dari 3M ini ke profesionalkah, untuk lebih kepada go internasionalnya betul-betul menjadi jaring laba-laba ke semua sisi ya yang terkait pada satu ikatan. Dan Ibu Ani, terima kasih luar biasa Ibu Ani, Pak Denny, Mande-Mande, Siti Salma sebagai penasehat, terutama Mande Ben, dan Mande Sony yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini, terutama kepada radio Gebu Minang yang luar biasa supporting kepada aktivitas kegiatan dari 3M selama ini. Mudah-mudahan selalu kita harmonis ya dengan Mande 3M ini. Dan Mande Mela, saya hanya mengucapkan bahwa ini adalah membuka kita untuk lebih lagi memperkuat posisi, positioning dari 3M. Jadi berbagai macam informasi, pengetahuan, dan kita akan mudah-mudahan positioning itu kita akan peroleh ke arah yang lebih baik sesuai dengan pembangunan Indonesia Emas dari visi misi dari kementerian juga Indonesia secara umum. Terima kasih banyak Bu Ani atas waktunya yang luar biasa bagi kami, mendapat pencerahan bagi kami semua pada hari ini, pada malam ini di Indonesia. Dan Pak Denny sudah memfasilitasi dengan kehadirannya Bu Ani dan teman-teman di KBRI dan sebagainya. Terima kasih luar biasa. Dan satu hal ini menjadi PR bagi kami untuk mempersiapkan kondisi ini kembali kepada kami bersama dari 3M. Baik, mohon maaf kalau ada kata yang tidak pada tempatnya atau beberapa mande-mande yang tidak bisa sempat kami respon untuk memberi peluang untuk
bertanya. Mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada Mandemela. Mandemela hadir. Sedikit mungkin ya dari Atau Bu Ben aja langsung, Bu Ben. Mandeben? Oke, Silakan, sebelum kita tutup ya, ini memang kita sesudah Iya, ini harus Mandestri. ada. Oke, silakan. Jadi maksudnya kita sebentar ya, Mande Mela. Dari kesimpulan meeting kita ini sangat fruitful. Kita ini nanti harus mengadakan lagi self study gitu ya untuk diri kita dan mengorganize diri kita sendiri gitu. Terima kasih banyak Bu Ani, Pak Denny dan semua. Oke, Mandemela, silakan ditutup program kita ini, insya Allah. Mungkin kami itu memang akan menghubungin Bu Ani lagi nanti, insya Allah. Oke, baik Mandemela. Terima kasih Mandeben. Silakan Mandemela. Saya kembalikan ke Mandemela. Halo Mandemela. Mandemela mau menutup? Kalau enggak kita tutup saja karena. Oke. Baik, terima kasih. Oke, silakan Mandemela. Baik, terima kasih Mandestri. Ya. Baik, terima kasih Mandestri, Mande Dr. Sri Setiawati, Mande Ben, juga Ibu Ani Nigeriawati, dan Pak Denny, serta Bapak Ibu yang hadir di diskusi kali ini. Demikian kebersamaan kita pada hari ini, insya Allah. Dan tentu saja nantikan program-program lainnya yang dihadirkan oleh Mande Minang Mancanegara yang disupport penuh oleh Radio Gebu Minang. Radionya Dusana Ranah dan Rantau bersama dalam satu kata. Mari kita undur diri dan selamat beristirahat untuk yang ingin istirahat atau selamat beraktivitas dan mudah-mudahan tambah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Maaf sebentar ya, sebelum kita berpisah, kita akan menutup dengan doa barangkali ya, semoga segala apa yang kita lakukan ini mendapat berkahnya. Kita berbuat itu lillahi ta'ala, bukan suatu maksud. Kita tutup yaitu dengan penutup majlis saja. Subhanakallahumma wa bihamdi nash'adu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih Radio Mandemela yang tak asing lagi. Selamat malam bagi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.